Saat ujian masuk, Ronan diminta untuk menunjukkan tekniknya pada boneka latihan yang dirancang secara magis. Ronan meliriknya dengan santai dan berujar bahwa itu sangat mudah. Ia hanya butuh satu tebasan pedang. Tentu saja, para profesor mengejeknya karena berbagai alasan. Pertama, penampilannya yang lusuh membuatnya terlihat seperti rakyat jelata dari pedesaan. Kedua, meskipun targetnya hanya boneka, pertahanannya sangat kuat sehingga calon orang suci pedang dan jenius ibu kota pun gagal meninggalkan goresan sedikit pun. Namun, Ronan berbeda. Di kehidupan sebelumnya, ia adalah pembunuh dewa dan raksasa. Jadi, wajar saja jika satu tebasan sudah cukup untuk memenggal kepala boneka yang dianggap tak bisa dihancurkan itu. Para profesor yang mengejeknya terdiam seribu bahasa saat kepala boneka itu jatuh ke tanah. Kita memulai cerita dengan beralih ke masa lalu sang protagonis. Ronan adalah seorang prajurit rendahan dan selama pertempuran melawan para raksasa, banyak rekannya gugur. Makhluk surgawi bersayap di hadapannya disebut raksasa Ahayut. Ronan menjelaskan bahwa 3 di antaranya tiba-tiba muncul 20 hari yang lalu dan mulai mengacaukan seluruh kekaisaran. Akibatnya, separuh kekaisaran telah berubah menjadi kuburan massal. Syukurlah, raksasa ini adalah yang terakhir untuk dibasmi. Salah satu raksasa hangus terbakar oleh naga, sementara yang lainnya disegel selamanya oleh seorang penyihir. Ronan jelas mengatakan ini untuk memancing amarah sang raksasa. Namun, bertolak belakang dengan harapannya, raksasa itu merespons dengan tenang, mencatat bahwa ia bisa merasakan saudara-saudaranya dan bahwa mereka tewas bersama lawan-lawan mereka. Upaya sang protagonis untuk memancing amarah si raksasa berakhir dengan kegagalan total. Raksasa itu sudah tahu bahwa mereka berdua pada akhirnya akan mati karena pertempuran ini. Namun, ia mengakui bahwa jika Ronan memiliki lebih banyak waktu untuk menguasai dan mengasah keterampilannya, hasilnya akan sangat berbeda bagi para raksasa. Kini sang protagonis yang justru murka karena perkataan raksasa tersebut. Raksasa itu mengakui kekuatan Ronan, namun tetap menyatakan bahwa ini adalah akhir dari dunianya tepat sebelum kepalanya dipenggal bersih oleh sang protagonis. Setelah itu, Ronan berjalan pergi sambil merenungkan kata-kata raksasa tadi. Hanya beberapa hari yang lalu, ia masih mengobrol santai dan menikmati waktu bersama rekan-rekannya, tetapi kini mereka semua telah tiada. Rekan dan sahabatnya sangat berani hingga terkesan bodoh. Meski tahu mereka tidak bisa menang, mereka tetap memilih bertarung daripada mundur. Saat itulah sang protagonis mengungkapkan sesuatu yang membingungkan. Ia tidak mengerti mengapa pedangnya mempan melawan raksasa itu padahal aura ahli pedang terkuat kekaisaran saja mudah ditangkis. Kini kita mengerti mengapa prajurit rendahan seperti dirinya dikerahkan ke garis depan. Namun, Ronan merasakan kesadarannya perlahan memudar. Tiba-tiba, suara minta tolong menariknya kembali ke kenyataan. Sang protagonis menyeret dirinya dengan paksa menuju sumber suara tersebut. Saat mencapai sumbernya, Ronan terkejut menemukan bahwa orang tersebut masih hidup meskipun dalam kondisi mengenaskan. Meski begitu, ia tetap tajam. Sosok tangguh ini adalah Panglima Agung sang protagonis, Adashon. Melihatnya dalam keadaan seperti itu, sang protagonis melontarkan komentar ringan yang dibalas dengan sindiran sopan olehnya, bersikeras agar si pemuda melihat dirinya sendiri terlebih dahulu. Menjadi sedikit serius, Adashon bertanya tentang raksasa itu. Ronan menjawab dengan memberitahunya bahwa ia sendiri yang membunuhnya. Sang protagonis sedikit terkejut saat melihat sang Panglima Agung menangis terseduh-seduh sambil berterima kasih kepadanya. Hal ini memberinya sebuah ide. Saat Adashon mendengarkan, sang protagonis memutuskan untuk mengajukan permohonan karena dia berterima kasih kepadanya. Ya, prajurit rendahan. Seperti dirinya biasanya dibuang dan dibakar. Jadi, ia berharap jenazah rekan-rekannya diperlakukan dengan hormat kali ini. Adashon menyatakan bahwa mungkin ia tidak akan bertahan cukup lama untuk melaksanakan permintaannya. Jadi, ia bersikeras agar Ronan melakukannya sendiri. Namun, saat itulah sang protagonis mulai terbatuk-batuk dengan hebat. Ya, sudah jelas dia adalah mayat berjalan dan bisa mati sewaktu-waktu. Selama percakapan, Adashon merasakan kesedihan dalam nada suaranya dan bertanya apa yang akan ia lakukan jika ia selamat. Sang protagonis mengakui bahwa ada banyak hal di pikirannya, tetapi ia sangat ingin masuk akademi. Ini karena perkataan raksasa tentang mengasah keterampilannya terus menghantuinya. Selain itu adalah salah satu keinginan mendiang saudara perempuannya, tapi jelas itu tidak masalah karena ia bisa saja menyusulnya kapan saja. Mendengar ini, Adashon mencoba menyemangatinya, tetapi sang protagonis hanya mengatakan bahwa dirinya sudah tidak tertolong. Jauh di dalam matanya, kita bisa melihat penyesalannya. Namun di saat berikutnya, mereka berdua terkejut karena badai tiba-tiba menghilang dan hujan berhenti. Dan yang terjadi berikutnya adalah tanah bergetar hebat. Tiba-tiba, di depan mereka, sesosok raksasa bersayap 8 muncul di langit bersama dengan beberapa raksasa lainnya. Ronan melihat ini dan bertanya-tanya dari mana mereka datang. Adashon menunjukkan ekspresi yang sama. Mengejutkannya, dia adalah seorang regresor, pelintas waktu. Dan ini adalah upaya ketiganya, namun ia masih gagal menyelamatkan dunia. Tepat saat itu, teriakan murka sang protagonis menyadarkannya dari lamunan. Ronan bersikeras agar ia tenang dan mengirimnya ke atas dengan sihirnya karena ia tidak bisa menjangkau mereka dari bawah sini. Sang protagonis jelas sudah sekarat, namun meski begitu, ia menolak untuk menyerah begitu saja dan siap menjatuhkan sebanyak mungkin bajingan. Adashon memperhatikan sang protagonis dengan saksama dan menyadari bahwa dialah satu-satunya alasan dia bisa sampai sejauh ini dalam regresi ini. Jadi, ia segera membulatkan tekadnya. Ia memanggil Ronan dan sebelum dia sempat bereaksi, ia menariknya mendekat dan menciumnya sembari menggunakannya sebagai cara untuk memberikan bola sihir biru. Sang protagonis menelannya dan segera bertanya apa yang baru saja ia berikan. Namun, Adashon mengabaikan pertanyaannya dan mulai memberikan instruksi. Ronan tidak mengerti dan bersikeras agar ia setidaknya memberitahu mengapa ia memilihnya. Sebagai jawaban, ia memberitahu sang protagonis bahwa ketika ia kembali ke masa lalu dan mereka akhirnya
akhirnya bertemu lagi, ia harus memastikan dirinya tidak melakukan hal bodoh dan malah menjadi penjahit. Seperti yang pernah dikatakan sang protagonis, ia juga memiliki banyak hal yang ingin ia lakukan. Dan begitu saja, mereka berdua tewas oleh serangan raksasa. Bola sihir itu kemudian mulai bekerja, dan di detik berikutnya, sang protagonis membuka matanya di pemandangan yang indah. Begitu saja, Ronan dikirim kembali ke kampung halamannya. Nimbuton membuatnya sangat terkejut karena ia secara resmi telah dikirim kembali ke masa lalu. Sementara itu, sang protagonis meluangkan waktu untuk mengumpulkan pikirannya. Setelah sang Panglima Agung menciumnya, ia menjelaskan bahwa apa yang ia berikan adalah bola sihir yang mampu memutar balik waktu. Begitulah cara seseorang seperti dia, yang dulunya hanya seorang penjahit sederhana, berhasil menjadi Panglima Agung. Namun, bola sihir itu hanya memiliki 4 kegunaan dan ia telah menggunakan 3 diantaranya. Jadi, sekarang ia memberikan kesempatan terakhirnya kepada sang protagonis. Kita sudah tahu pedang Ronan adalah satu-satunya hal yang mempan melawan raksasa itu. Jadi, yang ia inginkan adalah agar Ronan mengasah keterampilannya. Dari percakapan mereka sebelumnya, ia bisa merasakan keinginan dan dorongan Ronan untuk menjadi lebih kuat. Itulah mengapa ia bersikeras agar Ronan menuju Akademi Filion, karena itu pasti akan membantunya tumbuh lebih kuat. Kilas balik Ronan berakhir dengan desakan sang Panglima Agung agar protagonis memastikan dirinya menjadi penjahit lagi. Kembali ke masa kini, semuanya terasa nyata bagi sang protagonis. Namun, ia menolak untuk percaya dan berharap dirinya mungkin hanya bermimpi. Tapi sekali lagi, jika ia benar-benar telah dikirim kembali ke masa lalu, itu berarti ia bisa bertemu kembali dengan kakak perempuannya. Di adegan berikutnya, Ronan terlihat berlari di jalanan yang ramai. Ia jelas bersemangat, tetapi kemudian sesuatu menarik perhatiannya. Ia melihat sekelompok pria sedang merundung seseorang. Sang protagonis memutuskan untuk mengabaikan mereka pada awalnya, berpikir bahwa beberapa hal tidak pernah berubah. Namun, sesuatu yang lain menarik perhatiannya. Anak laki-laki yang digantung terbalik di pohon itu tidak diikat dengan tali, melainkan dengan sihir. Sang protagonis menunjukkan bahwa pengguna sihir seperti ini sangat berharga di medan perang dan ia tidak pernah menyangka akan melihatnya di kampung halamannya. Sementara itu, pria berwajah feminin merasa cemas karena dengan kondisi saat ini, sesuatu yang buruk pasti akan terjadi. Anak laki-laki yang digantung terbalik itu bersikeras ia tidak punya uang karena pengobatan ibunya bulan ini sangat mahal. Sebagai jawaban, sang ketua geng mengungkapkan bahwa ia tidak peduli dengan kesehatan ibunya sebelum mulai memukuli anak laki-laki itu karena marah. Beralih ke anak laki-laki berambut merah, sang ketua geng memerintahkannya untuk mengangkat anak itu lebih tinggi ke puncak pohon. Namun, anak laki-laki itu mencoba menjelaskan bahwa ia tidak bisa karena takut terjadi kecelakaan. Hal ini membuat sang pemimpin murka dan menyuruh Asel untuk diam dan melakukan apa yang diperintahkan jika ia tidak ingin bernasib sama. Asel mulai bertanya-tanya bagaimana hal ini bisa terjadi. Satu-satunya alasan ia belajar sihir adalah untuk membantu orang lain. Ia sangat ingin menolak, tetapi pria malang itu terlalu takut. Saat itulah sang protagonis masuk, memukul bagian belakang kepala Asel dengan tongkat sambil bersikeras agar ia berhenti. Akibatnya, sihir terlepas dan anak laki-laki itu jatuh ke tanah. Sang ketua kelompok langsung murka di tempat. Namun Asel dengan cepat mencoba menjelaskan bahwa ia tidak sengaja melakukannya. Ronan angkat bicara, bersikeras agar ia tidak perlu mengkhawatirkan sampah seperti si idiot berambut pirang itu. Sang protagonis mengungkapkan bahwa ia ingin mengajukan beberapa pertanyaan sambil mengabaikan amukan pria berambut pirang itu. Pertama, sang protagonis bertanya bagaimana Asel bisa belajar telekinesis. Ia menjelaskan bahwa ia belajar sendiri menggunakan buku sihir, Drimaire, yang ia beli. Sang protagonis terkesan dan terkejut bahwa ia berhasil mempelajari sihir meskipun menggunakan buku sihir murahan. Bagaimanapun, pikirannya terganggu oleh pria berambut pirang yang akhirnya meledak setelah terus-menerus diabaikan oleh sang protagonis. Ternyata ia pernah kalah dari Ronan, dan ia percaya inilah alasan Ronan bersikap seperti itu. Dan jadi, ia menyerang Ronan dengan pedangnya. Sang protagonis dengan tenang menganalisis pria itu. Postur dan ilmu pedangnya mengerikan, tetapi karena ia secara alami kuat, itulah satu-satunya alasan ia ditakuti di sekitar sini. Namun yang mengejutkan semua orang, sang protagonis dengan mudah menghindari serangan itu. Pria pirang itu tidak percaya ia meleset. Sementara itu, sang protagonis berpikir dalam hati bahwa tubuh mudanya memang sesuai harapannya. Dipadukan dengan pengalamannya, sang protagonis menyebut ini sebagai insting bertempur. Melihat ini, pria itu mencoba menganggapnya sebagai keberuntungan. Sang protagonis menjawab bahwa bagi seseorang yang tidak beruntung seperti dirinya, ia memang merasa beruntung hari ini. Pria pirang itu gagal memahami sindirannya dan malah bersikeras agar sang protagonis berlutut dan memohon nyawa sebelum menambahkan bahwa ia hanya akan pergi dari sini dengan satu tangan. Namun, si bodoh itu melewati batas ketika menyebut nama saudara perempuan sang protagonis. Ketika sang protagonis bertanya apa yang baru saja ia katakan tentang saudaranya, si bodoh itu tanpa malu-malu mengakui bahwa dia memiliki tubuh yang aduhai dan mengatakan hal itu membuatnya bergairah. Ronan bergerak seketika tanpa ragu. Telinga pria pirang itu putus di tempat. Pria itu langsung berteriak kesakitan sementara bawahannya terdiam dalam keadaan syok. Sementara itu, Ronan mendekatinya. Dengan ekspresi gelap, bertanya apakah bajingan itu ingin mati. Para perundung masih menunjukkan ekspresi syok, bukan karena sang protagonis memotong telinga bos mereka, tetapi karena ia melakukannya hanya dengan menggunakan dahan pohon. Ronan mengalihkan perhatiannya kepada mereka, menendang bos mereka seperti sampah. Ia bersikeras agar mereka membawanya pergi sebelum mereka berakhir sepertinya. Namun, mereka harus meninggalkan uang yang mereka curi dan juga memberi kompensasi karena telah merusak suasana hatinya. Kemudian, sang protagonis menyerahkan sekantong koin emas kepada anak yang dirundung. Anak laki-laki itu mencoba menunjukkan bahwa uangnya jauh lebih banyak daripada yang
yang diambil oleh si perundung dan bahwa ia tidak bisa menerimanya. Namun, Ronan menolak, mencatat bahwa pedang sang bos saja sudah cukup menjadi pembayaran baginya. Mendengar ini, anak laki-laki itu berterima kasih kepada sang protagonis. Namun, keduanya menyadari Asel masih berdiri di sana, jelas ingin mengatakan sesuatu. Asel berhasil menggumamkan permintaan maaf. Anak laki-laki itu menangis, mencatat bahwa ia sebenarnya ingin menolak, tetapi ia terlalu takut sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Keduanya melihat saat ia terus meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Bagaimanapun, anak yang dirundung itu mencatat bahwa reaksi Asel persis sama seperti saat ia pertama kali dibawa ke sana. Ia mengatakan bahwa ia melihat Asel menangis ketika si perundung dan kelompoknya menyeretnya. Apa yang ingin ia katakan adalah bahwa ia memahami situasi Asel, menambahkan bahwa mereka berdua tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan si perundung. Jadi, anak itu seharusnya tidak merasa bahwa semuanya adalah kesalahannya. Sebelum pergi, ia menambahkan bahwa ia benar-benar menghargai permintaan maaf Asel. Sekarang, Ronan dan Asel melihatnya pergi. Sementara itu, sang protagonis mengamati Asel dengan saksama. Ia menyeringai, berpikir bahwa anak itu tidak buruk sama sekali. Ronan kemudian bertanya apakah ia ingat apa yang mereka diskusikan. Ketika Asel merespons dengan positif, Ronan bersikeras mereka bertemu lagi di sana 4 hari dari sekarang. Namun, sepertinya itu bukan bagian dari percakapan, membuat Asel bingung, menyebabkan Ronan melontarkan ancaman jika ia tidak muncul tepat waktu. Asel melihat sang protagonis pergi sambil sama sekali tidak mengerti apapun. Adegan berikutnya membawa kita ke rumah sang protagonis. Ia berdiri di depan pintu untuk waktu yang lama, mengetahui betapa saudaranya menyukai bunga. Ia menjadi malu dan sedang dalam proses membuang bunga-bunga itu ketika kakak perempuannya tiba-tiba muncul. Irel terkejut bahwa orang yang berdiri mematung di pintu begitu lama adalah adik laki-lakinya. Sang protagonis membeku saat melihat kakaknya. Untuk waktu yang lama, ia telah membayangkan apa yang akan ia katakan setelah kembali, terutama setelah meninggalkannya tanpa sepatah kata pun. Kakaknya sangat cantik dan mari kita berharap sang protagonis tidak mengejar kita. Bagaimanapun, sang protagonis dengan lembut mengumumkan kepulangannya. Di dalam, Irel senang menerima bunga dari adik laki-laki yang dingin seperti dirinya. Gadis itu benar-benar tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, membuat sang protagonis bertanya-tanya apakah ia bereaksi berlebihan. Ia menawarkan makanan lagi kepada sang protagonis, tetapi ia bersikeras sudah kenyang. Ia sedikit terkejut ketika sang protagonis menanyakan usianya. Yan dijawab bahwa ia berusia 22 tahun, sebelum memperingatkannya dengan bercanda agar ia tidak melupakan hal-hal seperti itu. Selama percakapan, sang protagonis tetap diam. Ia berpikir bahwa jika kakaknya berusia 22 tahun, maka masih butuh 10 tahun sebelum para raksasa menyerang dunia. Namun, Irel mengira kediamannya sebagai tanda bahwa ia sedang sakit. Ronan mencatat bahwa kakaknya sama seperti biasanya, baik, penuh perhatian, dan hangat. Ini hanya membuatnya ingin lebih melindunginya lagi. Dengan pemikiran itu, sang protagonis memberitahunya tentang rencananya. Ketika ia mengatakan kepadanya bahwa ia sedang mempertimbangkan untuk mendaftar di akademi, pikiran Irel membutuhkan waktu untuk memproses apa yang baru saja ia katakan. Kemudian matanya berbinar dengan kegembiraan saat ia bertanya apakah ia serius. Ia segera berlari, membalikan lemari. Ia menjelaskan bahwa ia selalu percaya hari ini akan datang. Kemudian ia mengeluarkan pot besar. Pot itu dipenuhi koin emas, dan ia menjelaskan bahwa ia diam-diam telah menabung uang sambil menunggu hari di mana ia memutuskan untuk masuk akademi. Sang protagonis menghargai kerja keras kakaknya, tetapi menjelaskan bahwa sayangnya, uang itu tidak akan cukup meninggalkannya terpana. Ini karena sang protagonis ingin masuk ke Akademi Kekaisaran, Akademi Phileon. Ira langsung terdiam saat mendengar ini sebelum berteriak karena tidak percaya. Sang protagonis menjelaskan bahwa Akademi Kekaisaran adalah lembaga pendidikan terkemuka kekaisaran. Tidak hanya memiliki profesor terkemuka dan menerima pendanaan besar dari keluarga kekaisaran, tetapi juga dikenal sebagai pabrik yang menghasilkan pahlawan. Tokoh-tokoh seperti Slave Fan, Sang Panglima Agung, dan banyak tokoh legendaris lainnya adalah produk dari akademi tersebut. Alasan Ronan mengetahui hal ini adalah karena Adasian pernah memberitahunya tentang hal itu, menjelaskan bagaimana orang-orang itu memainkan peran penting selama perang melawan raksasa. Namun, masuk akademi datang dengan dua masalah besar. Pertama, standarnya sangat tinggi. Kedua, biaya masuknya sangat mahal sehingga akademi tersebut praktis dikhususkan untuk bangsawan dan elit masyarakat. Jadi sekarang masuk akal mengapa saudara perempuan Ronan awalnya ragu, meskipun ia tetap menyatakan dukungannya. Akhirnya, Ronan tiba di lokasi pertemuan dengan Asel. Ronan mengungkapkan sedikit keterkejutan karena anak itu benar-benar muncul. Sebagai respons, Asel menjelaskan bahwa ia tidak berani menolak setelah diancam oleh sang protagonis sebelumnya, hanya agar Ronan dengan santai menjawab bahwa ia hanya bercanda. Namun, sebelum hal lain, Ronan memberitahunya bahwa ia ingin menguji sesuatu. Asel langsung tampak bingung. Ronan kemudian menyarankan agar Asel menggunakan telekinesisnya kepadanya dan mengangkatnya setinggi mungkin. Anak itu terpana dan dengan cepat menunjukkan betapa berbahayanya kedengarannya, tetapi Ronan tetap sangat percaya diri, bersikeras bahwa ia akan baik-baik saja. Setelah Ronan berulang kali meyakinkannya, Asel akhirnya setuju untuk mencobanya. Ia segera mulai merapal mantra, menyebabkan mana biru mengelilingi Ronan. Begitu saja, sang protagonis diangkat ke udara sementara ia membatin tentang betapa familiar sensasi itu terasa. Ia mengakui bahwa telekinesis Asel kurang dalam hal ketinggian maupun stabilitas, tetapi rasanya persis sama seperti di kehidupan sebelumnya. Ronan kemudian mengungkapkan bahwa satu-satunya alasan ia bisa bertarung dengan Ahayuta di masa depan adalah karena telekinesis, dan telekinesis kebetulan menjadi kemampuan yang sangat langka di antara para penyihir yang sudah langka dengan sendirinya. Dengan kata lain, Asel baru saja menjadi bagian yang sangat penting dalam rencana Ronan untuk melawan para raksasa. Sementara itu, Asel memberitahu
memberitahunya bahwa ia berjuang untuk mempertahankan mantranya. Mendengar ini, Ronan bersikeras agar ia bertahan sedikit lebih lama karena ia ingin mencoba sesuatu. Anak itu benar-benar terpana ketika Ronan mengumumkan bahwa ia berencana untuk turun sendiri. Dengan satu tebasan pedang, sang protagonis memutus sihir Asel dan mendarat dengan aman di tanah. Hal ini segera menyebabkan Asel bertanya bagaimana ia melakukannya, tetapi Ronan dengan santai menganggapnya tidak lebih dari pendaratan akrobatik. Ketika Asel mencoba mengklarifikasi bahwa ia sebenarnya bertanya tentang Ronan yang memotong mananya, sang protagonis segera memukul kepalanya. Ya, kebenarannya adalah Ronan sendiri tidak sepenuhnya memahami jawabannya juga. Meski begitu, ia percaya itu adalah sesuatu yang pada akhirnya bisa dipahami dengan penelitian lebih lanjut. Namun, satu hal yang pasti, kemampuan ini sangat mungkin menjadi salah satu alasan utama pedangnya efektif melawan para raksasa sejak awal. Namun untuk saat ini, sang protagonis memutuskan untuk mengikuti asumsi itu. Meraih tas punggungnya, ia memberitahu Asel bahwa ia lulus ujian. Ronan dengan santai melemparkan tas kepadanya dan bersikeras agar ia ikut dengannya. Ketika Asel bertanya apa sebenarnya yang mereka rencanakan di tengah malam begini, sang protagonis hanya menyuruhnya ikut karena ini mungkin akan menjadi kalimat pembuka biografinya dalam buku sejarah masa depan. Saat bepergian bersama, Asel akhirnya mengetahui tentang rencana Ronan untuk mendaftar ke Akademi Kekaisaran. Ia segera menunjukkan apa yang sudah kita ketahui. Akademi tersebut disediakan untuk bangsawan dan elit. Sementara itu, keduanya hanyalah rakyat jelata. Sang protagonis jelas merasa komentar itu menjengkelkan sebelum menanyakan alasan sebenarnya Asel begitu ragu untuk mendaftar. Anak itu mulai membandingkan mereka berdua, mengklaim bahwa Ronan memiliki ilmu pedang yang luar biasa sementara ia sendiri tidak memiliki bakat nyata. Saat itulah Ronan memotongnya, menyatakan bahwa ia hanya membuat alasan. Sang protagonis bertanya apakah Asel berencana untuk terus hidup seperti ini selamanya, membuang hidupnya untuk menghibur para preman. Tentu, Asel pemalu sampai-sampai ia hampir terlihat pengecut. Ia juga cengeng dan pecundang. Kata-kata Ronan mendarat seperti serangan telak karena sangat akurat. Namun, sang protagonis tahu bahwa ini belum terlambat bagi Asel untuk berubah, dan jika ia benar-benar ingin berubah maka itu harus terjadi hari ini. Jika tidak, ia akan menghabiskan sisa hidupnya tenggelam dalam penyesalan seperti yang Ronan lakukan di kehidupan sebelumnya. Ketika Ronan bertanya apakah ia telah berubah pikiran dan ingin mengikutinya ke akademi, Asel akhirnya menyadari bahwa sang protagonis benar-benar mengkhawatirkan dirinya. Ronan kemudian menjelaskan bahwa ia tidak berniat memaksanya dan bahwa pilihan sepenuhnya ada di tangannya. Akibatnya, Asel akhirnya setuju untuk mendaftar di akademi bersama sang protagonis. Mendengar ini, Ronan tersenyum karena bagaimanapun, ini adalah rencananya sejak awal. Namun, sebelum melanjutkan, sang protagonis mencatat bahwa mereka harus melakukan sesuatu terhadap kepribadian Asel yang pemalu. Anak itu dengan gugup setuju sementara Ronan mengungkapkan senyum jahat seolah-olah semuanya berjalan tepat sesuai rencananya. Kemudian, Asel tampak seperti seseorang yang sudah menyesali setiap keputusan hidup yang pernah ia buat. Hampir terkejut, dia bertanya pada Ronan apakah ini benar-benar maksudnya. Di depan mereka berdiri rintangan pertama mereka. Protagonis kita mengangguk yakin sambil menjelaskan bahwa ini akan menjadi lawan pertama Asel dan kesempatan sempurna untuk memancing kemampuan terpendamnya. Target mereka kebetulan adalah seekor goblin bulan yang terlihat seolah-olah tidak pernah melewatkan satu hari pun di pusat kebugaran. Dan benar saja, ada beberapa lagi dari mereka di dekat sana. Asel seketika menjadi pucat sementara protagonis kita dengan tenang meyakinkannya bahwa ini akan sangat mudah. Protagonis kita memberi kita konteks tentang goblin bulan, jenis goblin yang umum ditemukan di area ini. Berbeda dari goblin biasa, kulit kuning mereka dan tubuh mereka yang cacat membuat mereka menonjol. Selain itu, goblin-goblin ini terobsesi dengan emas dan harta karun. Jadi tentu saja, alih-alih merampok desa, mereka lebih suka menyerang pedagang. Setiap bulan purnama, mereka mengumpulkan semua hasil curian mereka dan mengadakan perayaan besar. Mungkin itulah sebabnya mereka disebut goblin bulan. Setelah penjelasan tersebut, Asel mulai mengerti mengapa mereka ada di sini. Tentu saja, mereka berencana mencuri dari para goblin. Namun, Asel mengungkapkan rasa terkejutnya dan menyatakan bahwa ini pertama kalinya dia mendengar goblin mengadakan festival. Karena penasaran, dia menoleh ke arah protagonis kita untuk meminta jawaban. Protagonis kita memberikan tanggapan yang sederhana, sembari mencatat dalam hati bahwa semua yang ia tahu berasal dari kehidupan masa lalunya, di mana ia bertemu goblin yang sama di lokasi yang tepat ini. Dan disinilah Asel berperan. Ronan ingin dia menggunakan sihir telekinesisnya untuk memindahkan harta itu ke dalam ransel mereka. Pria malang itu langsung berpikir tugas tersebut terdengar sulit dan bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika dia tidak sengaja membangunkan para goblin. Protagonis kita menyatakan hal yang sudah jelas bahwa itu akan berakibat sangat buruk. Karena ini, Asel menolak melakukannya, tapi Ronan menunjukkan bahwa dia bersikap pengecut lagi. Dia kemudian menjelaskan bahwa dua hal diperlukan untuk masuk ke Akademi Kekaisaran. Yang pertama jelas adalah uang untuk menutupi biaya sekolah yang gila. Yang kedua adalah pengalaman tempur di dunia nyata. Seperti yang telah kita ketahui, akademi adalah tempat yang dikhususkan bagi bangsawan dan keluarga aristokrat yang kuat, artinya sebagian besar siswa di sana telah menerima pelatihan sejak lahir. Protagonis kita menjelaskan bahwa satu-satunya cara rakyat jelata dapat berdiri sejajar dengan mereka atau bahkan melampaui mereka adalah dengan mendapatkan pengalaman melalui risiko nyawa. Jadi, dia menyimpulkan bahwa para goblin adalah target yang sempurna, artinya mereka bisa mendapatkan uang dan pengalaman di saat yang sama. Secara harfiah sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Karena Asel jelas tidak punya ide yang lebih baik, protagonis kita bersikeras agar dia setidaknya mencobanya. Mengikuti instruksi Ronan, Asel perlahan tapi pasti mengamankan harta karun tersebut. Akhirnya
mereka berhasil mengisi kedua tas dengan barang berharga. Sementara itu, Azel hampir tidak percaya bahwa dia benar-benar berhasil melakukannya. Protagonis kita berpikir dalam hati bahwa meskipun Azel kurang percaya diri saat ini, dia yakin bocah itu akan berkembang cepat setelah terbiasa dengan situasi seperti ini. Di matanya, dia mungkin baru saja menemukan bawahan yang sempurna. Karena sudah selesai, bocah kita bersikeras agar mereka segera pergi. Azel menyatakan keterkejutannya karena semuanya berakhir dengan begitu lancar. Namun protagonis kita menunjukkan bahwa memang tidak banyak yang perlu dilakukan sejak awal. Seharusnya semuanya berakhir dengan damai. Tapi tiba-tiba suara gaduh bergema dari hutan. Hal ini membuat protagonis kita bertanya-tanya orang bodoh macam apa yang akan membuat keributan seperti itu di tengah malam. Sayangnya, kebisingan itu membangunkan salah satu goblin dari tidurnya. Saat goblin itu berbalik dan melihat peti harta karunnya kosong, ia segera memperingatkan rekan-rekannya yang lain. Tepat saat para goblin mulai bertanya-tanya bagaimana peti harta itu bisa kosong, salah satu dari mereka tiba-tiba menoleh ke arah lokasi protagonis kita. Sayangnya, mereka tertangkap basah, dan kedua bocah itu seketika menyadari bahwa mereka benar-benar tamat. Para goblin segera menyerbu ke arah protagonis kita dan Asele. Jantung Asele seakan copot, dan dia tampak seolah-olah jiwanya sudah melayang. Berbeda dengannya, Ronan dengan tenang berkomentar bahwa dia sudah menduga hal ini akan terjadi. Ronan bersiap untuk bertarung, tetapi Asele dengan putus asa bersikeras agar mereka meninggalkan emasnya dan lari saja. Ronan menolak mentah-mentah ide itu karena harta ini adalah satu-satunya cara bagi sekelompok rakyat jelata miskin seperti mereka untuk bisa membiayai akademi kekaisaran. Sekarang setelah para goblin mendekat sementara Asele terus panik, protagonis kita dengan tenang mengamati pedangnya. Baru sekarang dia menyadari bahwa pedang panjang yang dia ambil dari si perundung terbuat dari baja murahan. Terlepas dari itu, protagonis kita memperkirakan bahwa dengan berat dan daya tahan pedang itu, pedang tersebut mungkin bisa menahan sekitar 15 serangan paling banyak, tetapi ada 30 goblin di depan mereka, yang berarti dia harus menggunakan setiap serangan dengan hati-hati. Jadi, saat beberapa goblin melangkah dalam jangkauan, dalam satu gerakan cepat dan bersih, protagonis kita dengan mudah menebas kepala 3 goblin sekaligus. Sementara itu, Asele terbelalak setelah menyaksikan pemandangan itu, dan begitu saja, hanya tersisa 14 serangan. Bab berikutnya dimulai dengan protagonis kita membunuh goblin terakhir. Sementara itu, Asele sangat terkejut, tidak mampu mempercayai apa yang baru saja terjadi. Tidak hanya protagonis kita dengan santainya menebas kepala 3 goblin dengan mudah, tetapi ketika goblin yang tersisa menyerbu ke arahnya, dia bergerak secepat kilat sebelum menebas kepala goblin terakhir. Protagonis kita menyadarkannya dari lamunan, membuat Asele segera meminta maaf karena melamun. Namun, protagonis kita bersikeras tidak ada yang perlu dimaafkan, dan menyarankan agar mereka pulang saja. Di jalan pulang, Ronan mulai mengalami nyeri otot, sementara Azel hanya bisa mengeluh dalam hati tentang betapa berat tasnya. Ya, jelas sekali dia masih remaja dan masih dalam masa pertumbuhan. Karena hal ini, protagonis kita berencana meluangkan waktu untuk berolahraga begitu sampai di rumah. Saat itu, Azel bertanya tentang teriakan yang mereka dengar tadi. Protagonis kita memikirkannya sejenak sebelum mengakui bahwa dia tidak tahu siapa bajingan gila itu. Tanpa sepengetahuan mereka, seseorang sedang membidikkan anak panah ke arah mereka. Target pertamanya adalah Azel, dan hanya beberapa inci sebelum anak panah itu mengenainya, protagonis kita bereaksi seketika dan menangkapnya tepat waktu. Azel terlihat seolah hidupnya melintas di depan matanya. Di sisi lain, protagonis kita geram pada bajingan gila ini. Sementara itu, orang yang bertanggung jawab melepaskan anak panah tersebut bersama rekannya hanya mengungkapkan keterkejutan bahwa mereka hampir mengenai seseorang, apalagi anak-anak. Reaksi itu saja membuat protagonis kita semakin geram. Masih marah, protagonis kita melihat kedua pria itu mendekati mereka sambil meminta maaf. Meskipun mereka mengklaim salah mengira mereka sebagai monster, mata mereka jauh lebih terfokus pada tas yang berisi emas dan harta karun. Di tengah pernyataan mereka, Ronan memotong pembicaraan mereka, menunjukkan bahwa mereka bahkan tidak mencoba menyembunyikan niat mereka. Dia kemudian langsung menuntut untuk mengetahui siapa kedua bajingan itu. Kedua pria itu segera tahu bahwa protagonis kita jauh dari remaja normal. Jadi, salah satu dari mereka melangkah maju, berpura-pura itu adalah salahnya karena tidak memperkenalkan diri dengan benar, sambil diam-diam mengeluarkan pisau. Detik berikutnya, dia tiba-tiba bergerak untuk membunuh protagonis kita. Namun, protagonis kita langsung mencengkeram tangannya dan menindaklanjutinya dengan pukulan langsung ke wajah, menyebabkan si penyerang batuk darah. Melihat ini, rekan pria itu segera menyerbu ke arah protagonis kita dari belakang. Azel bereaksi seketika dan menggunakan telekinesisnya. Pria itu membeku di tempat hanya beberapa inci sebelum menyerang protagonis kita. Frustrasi dengan cepat menyebar di wajah si penyerang. Sementara itu, Ronan memuji Azel, mencatat bahwa dia melakukan pekerjaan yang hebat. Kemudian dia mengambil bilah pedang pria itu dan mendaratkan beberapa sayatan di sekujur tubuhnya. Pria itu tidak mengerti bagaimana protagonis kita tiba-tiba muncul di belakangnya, tetapi sudah terlambat baginya untuk menuntut penjelasan. Azel bereaksi ngeri setelah melihat pria itu terpotong-potong. Dia bahkan bertanya apakah pria itu sudah mati, dan protagonis kita dengan tenang menjawab ya, menjelaskan bahwa dia tidak bisa mengampuni siapapun yang mengejarnya. Belum lagi, pria-pria itu telah mengidentifikasi diri mereka sebagai Caliboro tepat sebelum menyerangnya. Caliboro adalah kelompok kriminal terkenal yang terlibat dalam penculikan, perdagangan manusia, dan kejahatan tak terhitung lainnya. Mereka pada dasarnya adalah salah satu organisasi perburuan liar paling terkenal di Kekaisaran. Ronan menjelaskan bahwa jika mereka tidak membunuh orang-orang itu, para penjahat itu pada
pada akhirnya akan memanen organ mereka dan menguburnya di suatu tempat jauh di dalam hutan. Tentu saja, semua ini adalah informasi yang benar-benar baru bagi Azel, dan dia bahkan mencoba membantahnya. Namun, Ronan segera menyebutnya bodoh, menunjukkan bahwa membiarkan orang seperti itu hidup adalah kejahatan tersendiri. Di tengah candaan mereka, sesuatu di dalam karung tiba-tiba menarik perhatian mereka, membuat keduanya bereaksi terkejut karena mereka bertanya-tanya apa yang mungkin ada di dalamnya. Azel berasumsi itu pastilah hewan buruan, anggapan yang juga disetujui oleh protagonis kita. Tapi begitu mereka membuka karung itu, seekor burung tiba-tiba terbang keluar. Sekarang, kelompok itu hanya bisa menatap burungannya itu dengan bingung. Protagonis kita menunjukkan hal yang sudah jelas, menyatakan bahwa bulu burung itu berwarna biru. Azel menjawab, mengatakan ini pertama kalinya dia melihat burung seperti ini, membuat Ronan menyadari bahwa, sama seperti dia, Azel melihat burung jenis ini untuk pertama kalinya. Namun, dia segera menyadari bahwa burung itu dibelenggu. Ronan menjelaskan bahwa itu adalah belenggu Caliboro, sebuah benda yang mengganggu aliran mana dan membatasi pergerakan tawanannya. Biasanya, ini jarang digunakan, terutama dalam hal menangkap makhluk fantasi. Saat itu, sebuah lingkaran sihir tiba-tiba muncul di belakang burung itu. Sebuah suara keluar dari lingkaran tersebut mencatat bahwa koneksi berhasil. Azel bereaksi ketakutan menunjukkan bahwa burung itu baru saja berbicara, tetapi protagonis kita bersikeras agar bocah itu tenang menjelaskan bahwa seseorang sedang berbicara kepada mereka melalui sihir komunikasi. Dia menyadari hal ini baru dimungkinkan saat burung itu keluar dari karung, artinya karung tersebut pasti memiliki semacam sihir penghalang. Orang di seberang sana menjelaskan situasinya dan memperkenalkan diri sebagai penjaga burung tersebut. Pria itu mengungkapkan kelegaan setelah akhirnya berhasil terhubung setelah begitu banyak upaya yang gagal sebelum dengan sopan meminta protagonis kita untuk memperkenalkan diri. Protagonis kita menjelaskan bahwa mereka hanya lewat ketika mereka bertemu orang-orang yang bertanggung jawab menculik burung itu. Namun, dia sengaja menghilangkan beberapa detail, terutama bagian tentang dia yang membunuh orang-orang itu. Bagaimanapun, protagonis kita merangkum ceritanya dengan mengatakan bahwa mereka menyelamatkan burung itu. Pria di ujung komunikator lainnya menyatakan keterkejutannya dan mencatat bahwa dia berutang budi pada Ronan dan temannya. Protagonis kita bersikeras tidak perlu ada pembayaran kembali karena dia hanya fokus membantu burung itu kembali ke pemiliknya. Pembicara sedang di tengah menjelaskan insting burung mimpi, tetapi protagonis kita sudah mengayunkan pedangnya dan menghancurkan belenggunya. Dengan selesainya hal itu, dia menyarankan agar burung mimpi itu pulang. Namun, burung mimpi itu tiba-tiba berbalik ke arah Ronan. Karena salah memahami situasi, Ronan menjadi bingung. Jadi pembicara menjelaskan bahwa burung mimpi itu ingin dia mencabut salah satu bulunya. Pembicara lebih lanjut menjelaskan bahwa bulu itu bertindak seperti pelacak yang memungkinkan burung mimpi untuk menemukan lokasi protagonis kita di masa depan. Setelah itu, pembicara mengucapkan selamat tinggal sebelum burung itu terbang pergi. Ronan tidak menyangka burung mimpi itu akan terbang begitu cepat, tetapi Azel segera mengalihkan perhatiannya ke apa yang ada di tangan Ronan. Sepertinya burung mimpi itu meninggalkan hadiah perpisahan. Namun, tak satu pun dari mereka tahu apa itu. Adegan berikutnya membawa kita ke beberapa hari kemudian. Seorang pedagang sedang menilai sebuah barang sambil memuji pengerjaannya. Dia menganggap barang itu luar biasa dan menawarkan untuk membayar 20 koin emas untuk itu. Protagonis kita menjelaskan bahwa pria itu adalah Duan Carabel, pemilik serikat pedagang Carabel. Pria itu menyebut dirinya beruntung karena menemukan barang-barang yang begitu berharga dan berkualitas tinggi. Mendengar semua pujian ini, protagonis kita berpikir pedagang itu benar-benar mengerti barang bagus. Selama beberapa waktu, dia telah berdebat dengan pedagang lain yang mencoba menipunya dengan menawarkan jauh lebih sedikit dari nilai sebenarnya barang tersebut. Keduanya berjabat tangan dan Duan Carabel mencatat bahwa merupakan kehormatan berbisnis dengan Ronan. Seolah-olah sudah direncanakan, protagonis kita merogoh sakunya saat pria itu bertanya apakah dia punya hal lain untuk dijual. Ronan menjelaskan bahwa dia tidak berencana menjualnya, tetapi hanya penasaran dengan benda berbentuk telur itu. Telur itu kebetulan adalah hadiah perpisahan yang diberikan burung mimpi kepadanya. Awalnya, baik dia maupun Azel salah mengira itu benda lain, karena baunya sangat busuk. Mengira itu adalah kotoran burung, protagonis kita yang marah membuangnya. Tapi yang mengejutkan mereka, telur itu sebenarnya menghancurkan sebuah batu besar saat terjadi benturan. Sekarang mereka berdua bingung setelah menyaksikan hasil seperti itu. Pedagang itu mulai mengamati telur itu dengan cermat. Sementara itu, Ronan berpikir dalam hati bahwa, meskipun itu ternyata semacam produk limbah, itu tetap berasal dari makhluk fantasi langka, jadi setidaknya harus bernilai sesuatu. Setelah pemeriksaan mendalam, pedagang itu menyimpulkan bahwa itu adalah kotoran kuda. Namun, dia dengan cepat mengungkapkan bahwa dia hanya bercanda karena bahkan dia sama sekali tidak tahu telur apa itu sebenarnya. Tetap saja, dia menyarankan agar protagonis kita memeriksakannya di tempat yang spesialis dalam objek yang tidak teridentifikasi. Ronan mempertimbangkan saran itu karena dia hanya penasaran dan tidak pernah bermaksud menjualnya sejak awal. Sementara Azel terkekepelan pada dirinya sendiri dan menyimpan pikirannya dalam hati. Saat itu, protagonis kita meminta hal lain. Rupanya, mereka menginginkan buku-buku tentang Akademi Kekaisaran karena mereka berencana mendaftar di sana. Pedagang itu menyebutnya sebagai kebetulan karena putrinya juga seorang pelamar dan berencana untuk menghadiri akademi juga. Seolah dipanggil, gadis itu tiba-tiba muncul dan menuntut untuk tahu dengan siapa ayahnya sedang berbicara. Protagonis kita berbalik menghadapnya sementara pedagang itu menjelaskan bahwa dia adalah Maria, putri satu-satunya. Untuk sesaat, protagonis kita benar-benar terperangah. Dari reaksinya, sepertinya dia tahu sesuatu tentang gadis itu. Bagaimanapun, ayah Maria menjelaskan bahwa dia hanya sedang berbisnis dengan
dengan protagonis kita. Ayahnya menjadi kesal ketika gadis itu menyapa klien pentingnya dengan begitu kasar. Karena ini, dia segera meminta maaf atas nadanya yang kasar. Tapi Azel bersikeras itu bukan masalah. Azel baru saja akan menyarankan kepada Ronan bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk pergi. Tetapi pria itu tiba-tiba berhadapan muka dengan Maria dan menuntut untuk tahu apakah dia benar-benar Maria. Saat dia menyebutkan apakah dia memiliki Sen sebagai nama tengahnya, dia menyatakan keterkejutannya dan tentu saja bertanya bagaimana dia tahu itu. Hal ini menyebabkan protagonis kita menjadi termenung saat dia menyatakan bahwa dia terlihat seperti seseorang yang pernah dia kenal. Namun, ada sesuatu yang masih tidak masuk akal. Jadi, Ronan bersikeras agar Maria mendekat. Sekarang penasaran, dia bertanya-tanya apa yang ingin ditanyakan Ronan. Dia memberi isyarat dengan canggung, mencoba mengisyaratkan sesuatu, tetapi ketika dia gagal memahaminya, protagonis kita dengan belak-belakan bertanya apakah dia memiliki pedang panjang. Tentu saja, reaksinya mengatakan segalanya. Dia tidak tahu apa yang dia bicarakan dan bahkan menganggap Ronan hanya membual omong kosong. Namun melihat cara Ronan terus menatap ke arah bawah seolah mencoba memahami sesuatu, dia perlahan mulai merangkai semuanya. Meskipun dia masih merasa benar-benar bingung. Namun, saat Ronan dengan santainya berkomentar bahwa dia tidak punya satupun, Maria akhirnya mengerti apa yang dia maksud dan seketika menjadi geram. Akibatnya, Ronan ditampar dengan keras di wajahnya saat Maria memanggilnya bajingan gila. Alih-alih merasa kesal, protagonis kita menyadari tamparan itu terasa sangat familiar. Protagonis kita memancing amarahnya hanya untuk memastikan apakah dia adalah Maria yang sama yang dia kenal dari kehidupan masa lalunya. Ronan menjelaskan bahwa dia adalah seorang count di kehidupan sebelumnya. Dulu ketika dia hanyalah seorang prajurit biasa di sebuah tempat bernama Armorlin, dia, atau lebih tepatnya, dia, laki-laki pada saat itu, adalah orang yang bertanggung jawab atas persediaan. Etos kerjanya, dikombinasikan dengan kepribadiannya yang santai, membuatnya berteman dengan semua orang. Namun, dia selalu marah setiap kali para pria mulai membicarakan tentang pedang panjang mereka. Dan ya, protagonis kita biasanya, ya, sekarang jawabannya secara harfiah menatap tepat di depannya. Bayangkan saja menemukan teman dekatmu ternyata adalah seorang gadis selama ini. Sementara itu, Maria tumbuh semakin kesal melihat protagonis kita masih tersenyum, dan dia baru saja akan memukulnya lagi. Tapi Ronan malah segera memukul kepalanya. Akibatnya, dia menjadi lebih marah dan membalas dengan sundulan langsung ke dagu Ronan. Dan begitu saja, mereka berdua mulai bertarung, membuat ayah gadis itu dan Azel benar-benar tidak bisa berkata-kata. Kita melompat ke beberapa saat kemudian. Di dalam tenda, Azel tertegun sejenak oleh apa yang dia lihat. Baru beberapa saat yang lalu, Maria dan Ronan saling menyerang satu sama lain seolah-olah mereka akan membunuh satu sama lain. Tapi sekarang, mereka berdua akur seolah-olah pertengkaran itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Bagaimanapun, mereka mulai mendiskusikan pedang dan tongkat sihir. Ketika Maria bertanya-tanya mengapa Ronan butuh 3 pedang, apalagi karena pedang itu berat untuk dibawa, dia menjelaskan bahwa dia menggunakan pedang dengan cara yang berbeda. Mendengar penjelasannya, Maria menyarankan dia menggunakan pedang besi hitam. Besi hitam sangat kokoh dan merupakan senjata yang sangat didambakan banyak satria terkenal. Dia yakin protagonis kita tidak akan pernah mematahkannya, tidak peduli sekeras apapun dia mencoba. Sesuatu yang dikonfirmasi dalam hati oleh Ronan, karena ini adalah jenis pedang persis yang dia gunakan di kehidupan sebelumnya. Maria kemudian mengalihkan perhatiannya ke arah tongkat sihir dan bertanya pada Azel apakah dia benar-benar seorang penyihir. Dia mengonfirmasinya dan mengungkapkan bahwa dia adalah penyihir tipe telekinesis. Tentu saja, Maria terkejut. Dia menjelaskan bahwa dengan bakat seperti itu saja, dia bisa dengan mudah mendapatkan beasiswa. Sekarang, dia menoleh ke arah protagonis kita. Rupanya, ujian praktik berbeda bagi mereka karena mereka perlu mendemonstrasikan teknik mereka. Dia terperanjat. Ronan belum mengetahui hal ini. Jadi, Maria menjelaskan bahwa ujian praktik pada dasarnya adalah panggung di mana para kandidat mencoba membuat para profesor terkesan dengan keterampilan mereka. Lebih lanjut, dia menyoroti bahwa ada total 2 ujian. Ujian teori agak sulit tetapi tidak sesulit ujian praktiknya. Dari penjelasannya, Ronan mengerti bahwa lulus ujian praktik pada dasarnya adalah persyaratan utama untuk mendaftar di akademi. Biasanya, bagi pendekar pedang seperti mereka, sebagian besar kandidat bangsawan memamerkan teknik rahasia keluarga mereka. Namun, protagonis kita tiba-tiba menghentikannya saat dia dengan santainya menyebut mana seolah-olah itu adalah sesuatu yang dasar. Matanya membelalak saat Ronan bertanya apakah anak-anak seusia mereka sudah bisa menggunakan mana meskipun mereka bukan penyihir. Setelah memberikan penjelasan singkat tentang mana dan bagaimana merasakannya adalah persyaratan dasar, dia tiba-tiba terhenti di tengah kalimat saat menyadari dari ekspresi Ronan bahwa ini adalah informasi yang benar-benar baru baginya. Sekarang, dia bahkan lebih terkejut karena protagonis kita bahkan tidak bisa merasakan mana. Lebih buruk lagi, Ronan bertanya apakah mana dan aura itu entah bagaimana mirip. Maria jujur merasa tidak berdaya hanya dengan memikirkan bagaimana seseorang seperti Ronan serius ingin masuk ke Akademi Kekaisaran. Akibatnya, dia menyarankan agar protagonis kita mengikutinya keluar yang segera membuatnya terkejut. Dia juga meminta untuk meminjam pedang-pedangnya. Protagonis kita langsung memperingatkannya agar tidak merusaknya. Maria meyakinkannya dan menyatakan bahwa jika dia merusak satu pedang saja, dia akan memberinya ganti rugi dengan 3 pedang baru. Dengan itu, dia dengan serius bersikeras agar Ronan mengikutinya karena dia ingin memberinya pelatihan khusus. Sebelum kita melanjutkan, mana dijelaskan sebagai sumber akar dari kekuatan alam. Cara termudah untuk membayangkannya
adalah seperti udara itu sendiri. Namun, itu tidak berarti semua orang memiliki akses ke sana. Sebelum seseorang dapat memahami mana, mereka perlu merasakan mana di dalam diri mereka sendiri terlebih dahulu. Untuk mencapai tahap ini, pelatihan, bakat bawaan, dan berbagai faktor lainnya semuanya berperan. Selain itu, biasanya dibutuhkan setidaknya 1 tahun pelatihan yang brutal sebelum seseorang akhirnya dapat membuka indera mana. Sekarang, kandidat yang ingin masuk akademi telah melewati tahap ini, artinya mereka hanya mendaftar setelah membuka dan menguasai teknik mana mereka. Singkatnya, sangat sulit bagi seseorang seperti Ronan untuk masuk ke akademi. Dan Maria menambahkan bahwa dia bahkan tidak tahu perbedaan antara aura dan mana, namun dia masih bermimpi masuk ke akademi. Akhirnya, dia menjelaskan bahwa aura adalah sejenis mana, tetapi celah di antara keduanya seperti jarak antara langit dan bumi. Meskipun dibutuhkan minimal 1 tahun untuk membuka indera mana, aura membutuhkan lebih dari 10 tahun upaya yang gila. Dan bahkan kemudian, sangat sedikit orang yang berhasil memperoleh kekuatan bawaan ini. Kalau dipikir-pikir, protagonis kita sebenarnya pernah bertemu pengguna aura di masa lalunya. Meskipun mereka sangat kuat, pada akhirnya mereka tetap akan mati. Maria membuyarkan lamunannya, yakin bahwa Ronan akan belajar lebih cepat melalui praktik daripada sekadar penjelasan. Ronan tidak berharap banyak dari sosok Maria yang lebih muda ini, tapi sesaat kemudian, hanya dengan satu gerakan cepat, Maria sudah muncul tepat di depannya. Pulih dari rasa terkejutnya, dia segera menangkis serangan pedangnya. Namun, dia tidak terlalu kaget. Ronan memukul mundur Maria dengan satu ayunan pedang panjangnya. Dalam benaknya, dia benar-benar terkejut melihat Maria versi muda bisa mengerahkan kekuatan sebesar itu, terutama sebagai pengguna pedang ganda. Karena tidak bisa melihat atau merasakan mana, dia bertanya-tanya apakah ini semacam teknik mana. Sementara itu, Maria sendiri tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia yakin bisa mengakhiri semuanya dalam satu serangan. Lagi pula, dia menggunakan mana secara serius dalam pertarungan ini. Tujuannya sederhana, memaksa protagonis kita menyerah secara sukarela dan menghindari rasa malu saat ujian. Namun, meski menggunakan mana, justru dialah yang didorong mundur oleh Ronan, yang bahkan sama sekali tidak mengandalkan mana. Menyadari keraguannya, Ronan tiba-tiba bertanya mengapa dia tampak tidak fokus. Sebelum Maria bisa menjawab, Ronan menghancurkan pertahanannya dengan ayunan pedang panjang lainnya. Protagonis kita mungkin tidak bisa menggunakan mana, tapi insting bertarungnya luar biasa. Sambil mengayunkan pedangnya lagi, dia dengan tenang menasihati Maria untuk menghindar daripada mencoba menangkis serangan itu. Untungnya, Maria melangkah mundur tepat waktu. Matanya membelalak kaget melihat kekuatan murni di balik serangan itu. Sambil segera menjaga jarak, dia bergumam bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi jika dia ragu-ragu sedikit lebih lama saja. Pada titik ini, dia bisa menyimpulkan dengan yakin bahwa Ronan jauh dari kata normal. Mengenai hal itu, protagonis kita dengan santai menjawab bahwa Maria juga sama. Setelah saling melempar pujian, Ronan menyarankan agar Maria memperbaiki titik berat tubuhnya, menjelaskan bahwa hal itu akan sangat meningkatkan gerakannya. Maria meledak marah saat menyadari sang protagonis berjalan pergi, seolah-olah dia sudah menang. Ronan sepenuhnya mengabaikan kemarahan Maria dan malah mengingatkannya untuk menepati janji. Soal pedang itu, Maria baru saja akan bertanya apa yang dia bicarakan ketika tiba-tiba pedangnya hancur seperti kaca. Gadis itu terdiam terpaku, bertanya-tanya kapan itu terjadi. Ronan mengabaikan pertanyaan itu dan bersikeras agar Maria membayar ganti rugi pedangnya. Saat itu, Azel mendekat dari belakang. Dia memuji Maria karena telah melakukan tugasnya dengan baik, mengakui bahwa dia sedikit banyak bisa memahami apa yang Maria rasakan saat ini. Setelah itu, dia bergabung dengan Ronan, meninggalkan Maria yang terheran-heran tentang identitas sebenarnya dari kedua pemuda itu. Keesokan harinya, Ronan datang untuk menagih uangnya, namun terkejut dengan apa yang dilihatnya. Maria tidak hanya membayar pedang yang rusak, dia juga menyiapkan buku dan materi pelajaran semalaman mengenai Akademi Kekaisaran. Melihat ekspresi kosong di wajah protagonis kita, Maria bertanya-tanya apakah dia tidak membutuhkannya, apalagi hanya tersisa 1 bulan sebelum ujian masuk dimulai. Ronan menghargai sikap penuh perhatian Maria, tetapi bertanya mengapa dia bertindak sejauh itu untuk mereka. Dia bahkan curiga Maria mungkin sedang merencanakan sesuatu, tetapi Maria meyakinkannya bahwa Ronan hanya terlalu banyak berpikir. Menurutnya, dia hanya melakukan semua yang dia bisa untuk memastikan mereka semua lulus ujian. Itulah sebabnya dia memberikan materi itu secara gratis. Sayangnya, mereka akan segera pergi. Jadi, Maria menyuruh Ronan untuk belajar giat karena jika dia gagal dalam ujian masuk, Maria tidak akan pernah melepaskannya. Mendengar kekhawatiran itu, Ronan hanya menyuruh Maria untuk menjaga dirinya sendiri juga, dan begitu saja, mereka berpisah. Maria berharap mereka akan bertemu lagi di ibu kota saat ujian masuk. Azel melambai selamat tinggal sementara Ronan tenggelam dalam pemikiran yang dalam. Dia memahami keterbatasannya. Tubuhnya masih lemah, dan dia bukanlah orang yang suka belajar. Meski begitu, perasaan ini tidaklah buruk. Faktanya, dia merasa bersemangat untuk segera memulainya. Sejak saat itu, kehidupan Ronan berubah menjadi rutinitas yang ketat. Setiap pagi, dia makan sebanyak mungkin yang dia bisa. Bahkan saudara perempuannya terkejut dengan jumlah makanan yang dia konsumsi. Kalori-kalori itu kemudian menjadi bahan bakar untuk membangun stamina dan kekuatannya. Dan dengan membangun kekuatan, protagonis kita benar-benar berburu monster tanpa henti. Sampai-sampai nyaris tidak ada monster yang tersisa di dekat kampung halamannya. Tentu saja, dia juga tidak bisa mengabaikan belajar. Ronan terus mengeluh, terutama saat bertanya
bertanya-tanya mengapa dia perlu mempelajari etika makan orang utara. Terlepas dari itu, 1 bulan penuh segera berlalu. Dan sekarang, kita beralih ke bagian utama dari cerita ini, ibu kota kerajaan Valen. Seperti yang sudah kita ketahui, Akademi Kekaisaran terletak tepat di pusat ibu kota, di dalam distrik Menara Putih, sebuah kota di dalam kota. Sementara itu, Azel bertingkah seperti orang udik, secara terang-terangan mengagumi ibu kota dan menyebutnya sebagai sebuah mahakarya. Ronan memotong ucapannya, bertanya mengapa dia berdiri di tengah jalan bukannya bergerak. Dia mendesak agar mereka bergegas sebelum terlambat mengikuti ujian. Azel dengan cepat mulai meminta maaf, tapi tiba-tiba berhenti di tengah kalimat. Baru 1 bulan berlalu, namun entah bagaimana Ronan telah tumbuh jauh lebih besar. Tentu saja, Azel bertanya bagaimana protagonis kita bisa tumbuh begitu pesat dalam waktu sesingkat itu. Namun, menilai dari reaksi Ronan, jelas ini bukan pertama kalinya Azel menanyakan hal itu. Sambil memukulnya pelan, Ronan menyuruhnya berhenti membuang-buang waktu dan terus berjalan. Di saat yang sama, Ronan bertanya-tanya apakah dia akhirnya akan bertemu dengan orang itu. Orang yang dimaksud adalah calon santo pedang masa depan, Sleifen, seorang keturunan dari keluarga Grancia yang bergengsi. Sleifen dianggap sebagai jenius dan pemuda terkuat di ibu kota. Karena mereka seumuran, ada peluang besar Ronan bisa bertemu dengannya. Saat itu, Azel tiba-tiba bertanya pada Ronan apakah dia ingat untuk membawa benda itu. Bingung, Ronan bertanya apa maksudnya. Azel menjelaskan bahwa yang dia maksud adalah bulu yang diberikan kepadanya oleh burung impian. Rupanya, bulu itu bisa memandu mereka ke pemilik burung tersebut. Ronan mengeluarkan bulu biru itu, mengakui bahwa dia hanya membawanya karena curiga pemiliknya mungkin tinggal di ibu kota. Hampir seketika, bulu itu mulai bereaksi, menuju ke arah lantai tertinggi akademi. Sementara itu, di lantai tersebut, pemilik burung impian itu mengakui bahwa dia masih belum terbiasa menjadi seorang profesor. Dia bahkan bertanya-tanya apakah dia seharusnya tetap menjadi peneliti saja. Meskipun demikian, dia tahu dia masih berhutang budi pada orang yang menyelamatkan burungnya. Pria itu adalah Varen Vanashiar, seorang warelian dan profesor zoologi di Akademi Kekaisaran. Profesor Varen mendekati jendela untuk membiarkan udara segar masuk ke dalam ruangan, sambil berharap suatu saat bisa bertemu dengan orang yang menyelamatkan burungnya. Namun saat dia membuka jendela, dia disambut oleh wajah Ronan yang menyeramkan yang menatap langsung ke arahnya. Baik burung impian maupun Profesor Varen seketika membeku di tempat. Setelah mengeluarkan teriakan yang memekakan telinga, Profesor Varen menuntut untuk mengetahui identitas protagonis kita dan temannya. Belum lagi, mereka masuk melalui jendela paling atas gedung tersebut. Ronan mengabaikannya, berpikir teriakan sang profesor mungkin telah membuatnya tuli. Sementara Azel menunjukkan bahwa inilah alasan dia bersikeras agar mereka menggunakan tangga saja. Melihat sang profesor yang masih cemas dan berulang kali bertanya apakah mereka datang untuk burungnya, Ronan dengan tenang menunjukkan bulu biru itu padanya. Saat itulah Profesor Varen Vanashiar menyadari bahwa merekalah yang menyelamatkan burungnya. Sekarang setelah duduk, Profesor memulai dengan meminta maaf atas ledakan emosinya tadi yang ditanggapi oleh protagonis kita sebagai sesuatu yang tidak serius. Azel tidak percaya Ronan menyalahkan reaksi Profesor padanya padahal dia hanya mengikuti instruksi Ronan sejak awal. Ronan bersikeras agar bocah itu tetap diam saat orang dewasa sedang berbicara. Bagaimanapun, Ronan menyatakan keterkejutannya. Dia tidak pernah menyangka pemilik burung impian itu adalah seorang warelian dan juga seorang profesor di akademi. Profesor Varen membalas dengan nada yang sama, mencatat bahwa jika dia tahu sebelumnya bahwa Ronan adalah pendaftar yang akan mengikuti ujian masuk, dia akan menuliskan surat rekomendasi untuknya. Sayangnya, tidak ada yang bisa dilakukan karena ujian dimulai hari ini. Namun, Ronan tampaknya tidak khawatir. Sebaliknya, dia jauh lebih tertarik pada telur yang dikeluarkan burung Profesor Varen, Marpes, sebelum kembali ke Profesor. Melihatnya dari dekat, Profesor Varen menyatakan hal yang sudah jelas bahwa itu adalah telur dari burung impian. Ronan tidak mengerti mengapa Profesor begitu bersemangat tentang hal ini. Karena itu adalah telur, sudah sewajarnya ia akan menetas. Tetap saja, Profesor Varen Vanashiar mengaku tidak tahu telur itu akan menetas menjadi apa, membuat protagonis kita terdiam. Ronan beralasan karena telur itu berasal dari burung impian. Secara alami ia harus menetas menjadi burung impian lainnya. Mendengar ini, Profesor Varen menggelengkan kepalanya. Dia menjelaskan bahwa tergantung pada lingkungannya, telur burung impian menyerap mana di sekitarnya. Artinya jika terkena mana api, ia bisa menetas menjadi phoenix. Di Sarah monster, ia bisa berubah menjadi monster yang dominan di dekatnya. Singkatnya, kondisi ini mencegahnya untuk sekadar berwujud burung biasa. Profesor dapat menganalisis mana yang berasal dari telur, tetapi itu pun tidak cukup untuk mengidentifikasi akan menetas menjadi apa nantinya. Terlepas dari itu, dia memberitahu protagonis kita bahwa telur itu memancarkan mana yang tak terhitung jumlahnya, seperti logam cair yang dilelehkan dan tidak terkendali. Protagonis kita tidak pernah menyangka akan mendengarkan ceramah lengkap tentang sebutir telur. Dia menyebut buru itu tidak tahu malu karena bertelur di telapak tangannya tanpa peringatan terlebih dahulu. Ronan menjadi bingung ketika Profesor menyarankan agar dia menyimpan telur itu. Protagonis kita sudah tahu telur itu adalah sesuatu yang berharga setelah penjelasan Profesor. Namun, Profesor Varen mencatat dengan ekspresi sedih bahwa burung impian hanya bertelur 1 kali seumur hidupnya. Jadi, fakta bahwa burung itu memberikan telurnya kepada Ronan berarti ia merasakan sesuatu yang istimewa tentangnya. Profesor Varen bersedia melakukan ini karena dia mempercayai burung itu yang telah dia kenal sejak lama. Mendengar hal ini, Ronan memutuskan untuk menyimpan telur tersebut terutama karena dia menjadi penasaran akan menetas menjadi apa
nantinya. Rombongan itu akan berangkat untuk ujian ketika Profesor Varen tiba-tiba meminta mereka menunggu sejenak sebelum bergegas mengambil sesuatu. Ternyata itu adalah instruksi tentang bagaimana Ronan bisa menetaskan telur tersebut. Dan begitu saja, adegan berikutnya membawa kita ke aula pengujian praktis. Tempat ini dikhususkan hanya untuk pendekar pedang dan kandidat seniman bela diri lainnya. Saat itulah, penguji memanggil kandidat ke-112 untuk mengikuti ujian. Pintu terbuka, dan bocah itu masuk untuk melihat para profesor yang menunggu di dalam. Ronan menyadari hal ini dan menyadari gilirannya adalah berikutnya. Tetap saja, dia tidak mengeluh tentang berapa lama waktu menunggu yang telah dihabiskan. Tidak mengherankan, Maria duduk di sampingnya dan menunjukkan bahwa hal ini normal selama ujian masuk Akademi Kekaisaran. Ketika protagonis kita bertanya-tanya mengapa dia berdandan begitu rapi, Maria mengingatkannya bahwa dia adalah seorang pedagang. Jadi, karena para kandidat sebagian besar adalah orang kaya, bangsawan, dia pada dasarnya mengubah dirinya menjadi iklan berjalan untuk perusahaan ayahnya. Akhirnya, giliran protagonis kita saat penguji memanggil nomornya. Ronan mendekati pintu sementara Maria menggoda agar dia jangan sampai gagal. Ronan hanya berterima kasih atas dukungannya sebelum menambahkan bahwa dia akan segera kembali. Setelah memasuki area pengujian, Ronan menatap mata para juri. Mereka semua adalah profesor papan atas Akademi Vidianore, jadi tentu saja setiap orang dari mereka adalah individu yang luar biasa. Pria tua yang duduk di tengah adalah kepala sekolah dan Archmage Krovach Ratier. Wanita yang duduk di sampingnya adalah instruktur pedang dan Grand Sword Saint Nabrose. Ronan segera memperkenalkan dirinya. Dengan hormat, dan kepala sekolah mencatat bahwa senang melihatnya. Dia kemudian menyuruh Ronan untuk mendemonstrasikan tekniknya menggunakan boneka rekayasa sihir. Mendengar hal ini, Ronan berpikir tesnya akan mudah. Jadi, dia dengan santai menyatakan bahwa dia hanya akan melakukan satu tebasan cepat. Archmage terkejut saat Ronan mengklaim itu sudah cukup, terutama karena dia berniat melakukannya bahkan tanpa menggunakan mana. Hal ini menyebabkan dua profesor yang duduk di sebelah kiri kepala sekolah mulai membicarakan Ronan di antara mereka sendiri. Salah satunya menunjukkan bahwa dia baru saja mengatakan sesuatu yang konyol, sementara yang lain berkomentar bahwa itu normal mengingat pakaiannya membuatnya terlihat seperti seseorang dari desa. Alasan untuk kritik mereka adalah karena Ronan jelas tidak memahami pertahanan kuat dan kemampuan regenerasi boneka tersebut. Akibatnya, mereka mulai berbisik, mengejeknya, dan menertawakannya karena bahkan jenius dari keluarga Grancia pun gagal meninggalkan bekas pada boneka itu. Kepala sekolah tidak suka cara rekan-rekannya mengejek protagonis kita. Sebaliknya, dia bertanya-tanya apa yang akan mereka lakukan. Setelah Ronan membuktikan bahwa mereka salah, seakan sudah direncanakan, pria tua itu tiba-tiba terkejut. Hanya dari kuda-kuda Ronan saja, dia sudah bisa tahu bahwa bocah itu adalah petarung sejati. Pada saat itu, protagonis kita memberikan tebasan yang bersih dan sangat cepat ke boneka tersebut. Gerakannya sangat tajam dan tepat, sehingga segera menarik perhatian sang Grand Sword Saint. Melihat reaksi terkejut mereka, protagonis kita dengan tenang menyatakan bahwa dia sudah selesai. Namun, kedua profesor bodoh itu masih tidak tahu apa yang harus dilakukan dari pertunjukan yang terlihat murah dan sederhana seperti itu. Salah satu dari mereka bahkan berhasil mempertahankan ekspresi mengejeknya. Tapi dia segera terdiam setelah menyadari ekspresi kepala sekolah. Tiba-tiba, Nabrose bangkit dari kursinya dan menerjang lurus ke arah Ronan. Ronan melihat serangan itu datang tetapi memilih untuk tidak bereaksi saat Nabrose menghentikan pedangnya hanya beberapa inci dari lehernya. Ketika protagonis kita mempertanyakan serangan mendadak itu, dia dengan dingin menuntut agar Ronan menjelaskan dirinya sendiri, terutama siapa yang mengajarinya ilmu pedang itu. Ronan segera bertanya apa maksudnya, mendorongnya untuk mengulang pertanyaan tersebut. Instruktur Nabrose bertanya apakah Ronan melihat gerakannya tadi, dan dia mengakui bahwa gerakannya mengesankan. Rupanya, dia tidak sekadar menerjang lurus ke arahnya. Dia telah mengayunkan pedangnya 3 kali dalam 1 detik. Instruktur Nabrose setuju dengan penilaiannya, tetapi menunjukkan bahwa Ronan telah melakukan hal yang sama persis, dan itulah yang membuatnya marah. Dia bertanya pada Ronan apakah dia pikir dia bisa menipunya karena dari sudut pandangnya, dia sengaja melakukan 2 tebasan cepat sebelum sengaja memperlambat tebasan terakhir agar semua orang bisa melihatnya. Baginya, seolah-olah dia sedang membodohi mereka semua. Kepala sekolah hanya duduk di sana dalam diam seolah dia tidak ingin terlibat dalam sesuatu yang mungkin akan dia sesali nantinya. Profesor yang sebelumnya sombong juga tetap diam. Namun dalam benak Ronan, sang instruktur benar-benar salah memahami situasinya. Satu-satunya alasan dia memperlambat tebasan terakhir adalah untuk menyesuaikan kekuatannya karena dia khawatir akan mematahkan pedangnya. Tetapi jika dia menjelaskan kesalahpahaman itu kepada profesor, siapapun bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Meskipun demikian, instruktur Nabrose pergi setelah menambahkan bahwa dia akan mengingat wajahnya. Protagonis kita dibiarkan terpaku dan bingung saat Nabrose dengan dingin bersumpah bahwa dia sendiri yang akan mengajarinya ilmu pedang. Kepala sekolah meniru ekspresi Ronan, bertanya-tanya dalam hati apa yang dimaksud Nabrose dengan mengajarinya secara pribadi. Dia bahkan mulai bertanya-tanya apakah dia bermaksud menjadikan Ronan muridnya. Karena itu, kepala sekolah memutuskan untuk memperhatikan Ronan dengan saksama sambil mengatakan padanya bahwa dia melakukan pekerjaan yang hebat. Biasanya setelah ujian, mereka mengajukan pertanyaan sederhana. Jawabannya tidak harus langsung, jadi pendaftar bebas mengekspresikan diri sesuka mereka. Karena itu, dia bertanya pada Ronan apa yang ingin dia pelajari setelah dia mendaftar di akademi. Ronan merenung sejenak sebelum akhirnya menjawab. Setelah berpikir sejenak, dia menyatakan bahwa dia ingin belajar bagaimana hidup
tanpa penyesalan. Tentu saja, kepala sekolah terkejut oleh jawabannya. Dengan itu, Ronan diizinkan pergi dan meninggalkan aula pemujian. Sementara itu, kepala sekolah terus merenungkan jawaban Ronan. Ekspresinya membuat para profesor bodoh itu bingung mengapa semua orang bertingkah aneh. Pertama instruktur Nabrose, dan sekarang kepala sekolah. Ketika mereka bertanya apakah ada sesuatu yang istimewa tentang apa yang Ronan lakukan, kepala sekolah tidak menanggapi. Sebaliknya, dia hanya menatap ke arah boneka rekayasa sihir itu. Sekarang, kedua profesor bodoh itu benar-benar terkejut. Apa yang bahkan gagal meninggalkan bekas oleh si jenius pedang, dipotong dengan bersih oleh Ronan. Sekarang, mereka akhirnya mengerti perilaku Santo Pedang dan kepala sekolah terhadapnya. Berbicara tentang Ronan, dia belum meninggalkan area pemujian profesor. Saat dia merenungkan pertemuannya dengan Nabrose, dia ingat bagaimana Nabrose tampak langsung menerjangnya. Namun bahkan sekarang, dia masih bertanya-tanya apakah di kehidupan sebelumnya, dia akan mampu menghadapi orang seperti Nabrose. Ronan mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia pernah percaya dia telah mengalami banyak kesulitan. Tapi, pertemuannya dengan Santo Pedang membuatnya sadar bahwa perjalanannya masih panjang. Pemikiran itu segera mengingatkannya pada Komandan Agung. Saat dia pergi, dia menyimpan bahwa komandan itu benar dan datang ke Akademi Kekaisaran memang keputusan yang tepat. Sekarang tibalah ujian tertulis. Protagonis kita percaya itu akan sangat mudah, karena dia telah membaca materi Maria tanpa henti. Tetapi segera setelah ujian tertulis, protagonis kita menyadari bahwa dia benar-benar tamat. Baik Azel maupun Maria melihat ekspresinya dan tidak bisa berkata-kata. Maria menjelaskan dengan tidak percaya bahwa fakta Ronan tidak bisa menjawab bahkan setengah dari pertanyaan adalah hal yang mustahil, terutama mengingat setiap pertanyaan berasal langsung dari materi yang dia berikan kepadanya. Saat itulah Azel menjelaskan bahwa Ronan ternyata melupakan ranselnya setelah mengumpulkan materi. Sekarang Maria mengertakkan giginya karena marah, bertanya-tanya apakah ini bisa dianggap sebagai rekor orang terbodoh yang pernah hidup. Terlepas dari itu, dia bersikeras agar protagonis kita ceria karena ujian praktis jauh lebih penting daripada ujian tertulis. Saat itu, sebuah lingkaran sihir muncul. Seorang kandidat menunjukkan bahwa mereka akan segera mengumumkan peringkat. Sebuah daftar berisi nama-nama semua kandidat yang lulus segera muncul di udara. Meskipun ada banyak nama, Azel dan Maria akhirnya menemukan nama mereka di daftar tersebut. Tentu saja, itu berarti mereka berdua lulus. Maria tidak percaya bahwa Azel menempati peringkat pertama dalam ujian teori selama bertahun-tahun. Meskipun daftar tersebut juga menunjukkan bahwa dua orang lainnya memiliki nilai yang sama untuk tempat pertama bersamanya, Maria tetap dengan bangga menyatakan bahwa Azelnya yang imut itu luar biasa, sementara Azel dengan malu-malu menjelaskan bahwa dia hanya beruntung. Akhirnya, kelompok itu beralih ke Ronan. Ekspresinya menjelaskan segalanya. Sangat jelas bahwa dia gagal masuk dalam daftar. Namun, kedua temannya merasa itu tidak mungkin. Lagi pula, mereka tahu betapa kuatnya dia. Maria yang marah bersikeras agar dia membuka matanya dan memeriksanya lagi. Hanya saja Ronan menjelaskan bahwa dia sudah memeriksanya 2 kali. Tiba-tiba, seekor phoenix turun dari langit, segera menarik perhatian setiap kandidat yang hadir. Ketika Ronan bertanya tentang tampilan yang mencolok itu, Maria menjelaskan bahwa itu rupanya dikhususkan untuk lulusan terbaik kedua di setiap departemen dan dikirim melalui Phoenix Kejayaan. Burung itu seketika melepaskan api yang berkobar. Protagonis kita hanya berdiri di sana seperti orang bodoh saat salah satu api menuju langsung ke arahnya. Setelah tampilan dramatis yang sama, semua orang terkejut menemukan bahwa protagonis kita adalah lulusan terbaik kedua dari Departemen Seni Bela Diri. Dia menduduki peringkat pertama dalam ujian praktis sementara secara bersamaan menduduki peringkat terakhir dalam ujian teori. Tentu saja, itu berarti dia lulus ujian. Maria menggoda tentang ironi dia menempati peringkat terakhir dalam ujian tertulis sambil menempati peringkat pertama dalam ujian praktis. Ronan merasa lega mendengarnya, tetapi suasana hatinya segera berubah. Karena jika dia menempati peringkat pertama, itu berarti orang yang seharusnya menjadi lulusan terbaik kedua kalah darinya. Seperti yang sudah diduga, orang yang menempati posisi kedua mulai mendekati Ronan yang membuatnya membeku karena dia sudah membayangkan orang itu pasti akan membuat masalah. Pemuda yang dimaksud adalah calon Santo Pedang masa depan, Skliffen, pendekar pedang jenius dari ibu kota. Jadi ya, segalanya akan menjadi rumit. Bagaimanapun, beberapa kandidat menyatakan keterkejutan mereka saat melihat bintang kekaisaran yang sedang naik daun itu. Maria menyadari hal ini dan berasumsi Skliffen datang untuk mengobrol sementara Ronan segera berpikir ini akan menjadi masalah. Dia menjelaskan bahwa Skliffen adalah tipe orang yang sama sekali tidak tahan jika ada orang yang melampauinya dalam ilmu pedang. Mencoba menghindari situasi tersebut, Ronan mengklaim dia tidak tahu apa yang dibicarakan orang itu. Skliffen tahu dia berbohong. Sambil menuntut penjelasan, dia menanyai Ronan, tapi Ronan hanya mengangkat bahu, masih bersikeras bahwa dia tidak tahu apa yang dia maksud, dan menyuruhnya pergi. Sambil menggenggam pedangnya, Skliffen tampak memantapkan hatinya. Detik berikutnya, dia menyerang Ronan, tapi Ronan menangkis tepat pada waktunya. Protagonis kita terkejut oleh serangan mendadak itu, membuat kedua temannya merasa khawatir. Skliffen kemudian menunjukkan bahwa jika Ronan benar-benar bukan lulusan terbaik kedua, bagaimana bisa dia bereaksi seketika terhadap serangan itu? Sekarang kandidat lainnya menyadari apa yang sedang terjadi dan memprediksi bahwa pertarungan akan segera pecah. Benar saja, Skliffen mendesak Ronan untuk berhenti menahan diri sementara Ronan
Ronan mengutuknya sebagai bajingan gila. Karena itulah yang dia inginkan, Ronan memberitahunya bahwa dia akan menyerang dengan semua yang dia miliki. Dan begitu saja, pertarungan dimulai. 3 tebasan Ronan ditangkis oleh Skliaven dengan 1 ayunan pedangnya. Namun, Ronan tidak melanjutkan serangannya. Sudah jelas, Skliaven terguncang oleh serangan itu, membuat Ronan bertanya apakah dia sudah puas sekarang. Pada saat itu, Skliaven akhirnya mengerti mengapa Ronan menempati posisi pertama sebelum tiba-tiba melancarkan serangan lagi. Ronan menangkis lagi saat Skliaven menyatakan bahwa ini masih belum cukup. Ronan berpikir bocah itu telah benar-benar gila, sementara Skliaven terus menuntut agar dia mengungkapkan semua yang dia miliki alih-alih menyembunyikan kekuatan aslinya. Sambil mengertakkan gigi selama bentrokan, Ronan menjelaskan bahwa inilah alasan dia tidak pernah ingin bertemu dengan si bodoh ini. Dengan kecepatan situasi yang semakin memanas, Ronan menyadari Skliaven mungkin akan segera mulai memanipulasi aura. Teknik auranya, Tempest Sword, adalah teknik yang mampu menciptakan badai dahsyat dari 1 tebasan. Ronan mencatat bahwa dia tidak bisa menangani kekuatan seperti itu pada levelnya saat ini. Akibatnya, dia dengan cepat mengubah taktik. Berpikir Ronan mencoba melarikan diri, Skliaven menjadi sangat marah. Dia menerjang ke depan dan di saat yang sama, Ronan mencoba menggunakan Azele sebagai perisai. Azele tentu saja terkejut dan bertanya-tanya mengapa harus dia dari semua orang. Sementara itu, Skliaven menjadi murka, menyebut Ronan seorang pengecut. Mengira Azele adalah seorang gadis, dia menuntut untuk tahu apakah Ronan bahkan bisa menyebut dirinya seorang ksatria. Namun, Azele segera mengoreksinya, menyatakan bahwa dia sebenarnya adalah seorang laki-laki. Ternyata, ini semua adalah bagian dari rencana Ronan. Karena Skliaven suka bermain menjadi pahlawan, dia secara alami akan mencoba melindungi yang lemah. Ronan memanfaatkan kesempatan itu dan memukul wajahnya tepat di sasaran. Sebelum Skliaven sempat pulih, Ronan segera menarik kedua temannya dan melarikan diri, meninggalkan pendekar pedang yang terpana itu di belakang. Saat itulah, sekelompok orang akhirnya tiba, tampaknya baru muncul setelah pertarungan sudah berakhir. Namun, saat pria botak itu menatap Skliaven, dia menjadi terkejut dan menuntut untuk tahu siapa yang berani memukul tuannya. Sebagai tanggapan, Skliaven mengabaikan komentar itu dan mengingatkan mereka untuk berbicara secara informal kepadanya karena dia masuk akademi sebagai rakyat jelata, bukan sebagai anggota keluarga Grancia. Lebih jauh lagi, dia menjelaskan bahwa tidak perlu mengejar Ronan karena itu adalah pertarungan yang adil. Dia baru saja akan terus berbicara ketika sesuatu yang lain menarik perhatiannya. Skliaven menunjukkan rasa terkejut setelah menyadari bahwa Ronan sebenarnya meletakkan pedangnya, sebilah pedang yang ditempa dari mithril tingkat tertinggi. Awalnya, dia mengira Ronan bukan apa-apa, tapi berpikir bahwa dia berhasil melakukan sebanyak ini sambil menggunakan pedang yang kualitasnya lebih rendah adalah hal yang sangat mengesankan. Sekarang Skliaven menjadi benar-benar tertarik pada Ronan dan berjanji untuk mengingat namanya. Keesokan harinya, kita dibawa ke pinggiran ibu kota di dalam hutan Shimo. Ronan dan Azele yang malang berkelana melalui hutan dengan peta mencari tujuan mereka. Saat itulah, Azele menanyakan sesuatu pada Ronan meskipun Ronan tidak segera mengerti. Rupanya, itu menyangkut peristiwa hari sebelumnya. Azele mengetahui bahwa Skliaven berasal dari keluarga Grancia yang bergengsi. Sebuah keluarga yang kedudukannya hanya setingkat di bawah keluarga kekaisaran itu sendiri. Tentu saja, dia takut akan pembalasan. Namun, Ronan menunjukkan bahwa dia hanya berpikir berlebihan. Dia menjelaskan bahwa meskipun Skliaven adalah orang gila yang mabuk pedang, dia sebenarnya adalah orang baik yang menjunjung tinggi prinsip dan menghargai kepercayaan. Dalam banyak hal, dia adalah gambaran dari ksatria bangsawan yang sempurna. Ronan juga meyakinkan Azele bahwa Skliaven kemungkinan besar akan menganggap bentrokan mereka tidak lebih dari sekadar pertandingan latihan. Jika tidak, mereka berdua pasti sudah berada di balik jeruji besi. Setelah memikirkan alasan Ronan, Azele mengakui bahwa itu masuk akal. Yang lebih penting, mereka akhirnya sampai di tujuan mereka, sebuah pembuluh mana, tepat di mana peta Profesor Varen menuntun mereka. Lokasi tersebut dikenal sebagai mata air Fernando. Sebelum mereka melangkah lebih jauh, dijelaskan bahwa mana secara alami melayan di seluruh dunia dan sesekali berkumpul menjadi satu titik konsentrasi, membentuk sesuatu seperti genangan ajaib. Fenomena ini dikenal sebagai pembuluh mana. Karena hal itu, lingkungan sekitarnya menyerap mana. Seiring berjalannya waktu, ramuan sederhana dapat berubah menjadi tanaman obat tingkat tinggi, sementara batu biasa dapat menjadi batu mana. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Ronan mencatat bahwa nilai dari pembuluh mana sangatlah besar. Itulah sebabnya banyak orang mencoba memonopolinya. Dengan kata lain, Profesor Varen mengizinkan mereka menggunakan tempat ini secara bebas hanya untuk menetaskan. Telur tersebut membuktikan betapa murah hati pria itu sebenarnya. Azel juga mengonfirmasi bahwa ini memang pembuluh mana, menjelaskan bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihat mana terkonsentrasi begitu padat di satu lokasi. Dia bahkan percaya bahwa dengan jumlah mana sebanyak ini, dia bisa merapal mantra jauh melampaui batas biasanya. Selain itu, bocah itu memperhatikan bahwa telur burung impian secara aktif menyerap mana dengan kecepatan yang mencengangkan. Dia juga berkomentar bahwa Maria pasti senang melihat tempat ini, sayangnya dia saat ini sedang sibuk di serikat pedagang. Azel setuju, tapi tiba-tiba menjadi termenung. Dia bertanya pada Ronan apakah dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Mengingat penjelasan Profesor Varen, Azel menunjukkan bahwa jika pembuluh mana ada di sini, maka secara alami tempat itu seharusnya menarik banyak makhluk fantastis ke mata air. Ronan segera mengerti apa yang tersirat dari perkataan Azel. Selama mereka berada di sana, mereka tidak melihat jejak sedikitpun dari makhluk-makhluk tersebut. Pada saat itu, protagonis kita menyadari bahwa dia telah mengabaikan sesuatu dan menjadi terlalu santai. Azel tidak mengerti mengapa Ronan tiba-tiba mulai mengeluh. Sebagai tanggapan, Ronan hanya memperingatkannya untuk tetap waspada karena di suatu tempat di dekatnya dia bisa mencium bau darah. Dan sekarang dia akhirnya mengerti mengapa
mengapa tidak ada makhluk yang mendekati mata air tersebut. Azel mengungkapkan kebingungannya saat Ronan menyebutkan bau darah. Sebagai tanggapan, Ronan memberitahunya bahwa orang yang sama telah datang untuk mengunjungi mereka lagi, dan yang dimaksud dengan orang yang sama adalah kelompok yang sama dari bab sebelumnya. Tiba-tiba, beberapa serangan diluncurkan ke arah mereka. Ronin dengan mudah menangkisnya, memotong setiap proyektil di udara. Pada saat yang sama, sesuatu tentang anak panah itu terasa familiar baginya, terutama setelah dia melihat lebih dekat ke arah mata panahnya. Untuk menjelaskan hal ini, Ronin mengingat masa-masanya sebagai tentara. Salah satu rekannya memanggilnya kapten sambil menanyakan pendapatnya tentang anak panah tersebut. Pria itu dengan bangga menjelaskan bahwa anak panah seperti itu spesial dan cukup kuat untuk menghancurkan kepala orc. Ronin melihatnya membual seolah-olah dia sedang tampil di atas panggung. Seluruh kelompok meledak dalam tawa, sementara Ronin, yang merasa sedikit jengkel, mempertanyakan bagaimana pria itu bisa begitu bangga menggunakan metode seperti itu untuk berburu monster. Sebagai tanggapan, prajurit itu mengungkapkan bahwa orang-orang yang menggunakan anak panah itu untuk perburuan liar sangatlah sukses. Dan orang-orang itu kebetulan berasal dari organisasi elit yang dikenal sebagai Caliboro Bloodhounds. Dengan mengingat hal itu, Ronin segera menyimpulkan bahwa orang-orang yang menyerang mereka sekarang juga berasal dari Caliboro. Tapi tidak seperti pecundang sebelumnya, ini adalah anggota peringkat Bloodhound. Menyadari hal ini, dia menuju lebih dalam ke hutan sambil memperingatkan Azel untuk bersembunyi jika dia tidak ingin terluka. Sebelum Azel sempat bertanya apa yang terjadi, Ronin tiba-tiba melesat ke dalam hutan dengan kecepatan yang mengerikan. Sementara itu, kelompok tersebut terkejut karena Ronin dengan santainya memotong anak panah mereka yang diali di mana. Melihatnya menerjang ke arah mereka dengan haus darah di matanya, salah satu pria segera memerintahkan yang lain untuk berpencar dan menyerangnya dari berbagai arah sekaligus. Seperti yang diharapkan, Ronin mengakui penilaian cepat dan kerja tim mereka, mencatat betapa berbedanya mereka dari ikan teri yang dia tangani sebelumnya. Mengetahui mereka akan menjadi lawan yang merepotkan, Ronin tiba-tiba berhenti dan bertanya apakah mereka tidak mengenali salah satu sekutu mereka sendiri. Seluruh kelompok menjadi bingung. Melihat bahwa dia telah berhasil menarik perhatian mereka, Ronin menunjukkan senyum jahat namun puas. Dia kemudian dengan berani menyatakan bahwa dia adalah Bloodhound termuda dari cabang Damas yang juga dikenal sebagai Hayut. Tentu saja, kelompok itu meragukan klaimnya. Salah satu pria bahkan menjadi geram ketika Ronan dengan santai bertanya apakah dia tidak percaya padanya. Mendengar pria itu mengamuk, Ronan dengan percaya diri menyuruhnya untuk bertanya pada para serigala dari cabang mereka. Dia kemudian memperingatkan pria itu untuk tidak berasumsi semua orang berperilaku seperti dia, mengejeknya lebih jauh dengan memanggilnya anjing liar. Tentu saja, pria itu seketika kehilangan kesabaran setelah mendengar hinaan seperti itu dari seseorang yang dia anggap hanya anak kecil. Akibatnya, dia mencengkeram Ronan dan beralih ke ancaman. Ronan dengan tenang memberi syarat bahwa dia tidak bermaksud menyinggung. Dengan santai mengingatkannya bahwa menyerang sesama anggota dilarang sebelum menambahkan bahwa orang bodoh sepertinya tidak pernah berakhir baik. Protagonis kita sangat ahli dalam memprovokasi orang. Salah satu rekan pria itu dengan cepat menengahi, bertanya apakah dia benar-benar akan kehilangan ketenangannya karena seorang anak kecil. Belum lagi, Ronan telah menunjukkan pengetahuan tentang peringkat mereka, sesuatu yang hanya diketahui oleh anggota asli. Bertindak lebih masuk akal, pria itu menyarankan untuk memanggil kapten mereka terlebih dahulu untuk konfirmasi. Dia menunjukkan bahwa jika Ronan benar-benar milik cabang Damas, menyebabkan masalah dengannya dapat menimbulkan masalah serius antar cabang. Seolah-olah sudah direncanakan, seorang pria tiba-tiba mendekat dan mempertanyakan mengapa kelompok itu mengabaikan perintahnya untuk tetap diam dan tetap siaga. Semua orang berbalik ke arahnya dan segera menyadari bahwa itu adalah orang yang ditunggu-tunggu, Fume, kapten serigala dari cabang Demire. Pria yang mencengkeram Ronan dengan cepat melepaskannya. Melihat ini sebagai waktu yang tepat, dia segera mulai menjelaskan situasinya sementara Ronan diam-diam menganalisis segala sesuatu di sekitarnya. Untuk kapten yang hadir secara pribadi di sini, itu berarti seluruh kelompok berkumpul di satu tempat. Jadi, ketika sang kapten bertanya apakah Ronan benar-benar seorang Hayut dari cabang Damas, Ronan dengan percaya diri mengonfirmasinya. Kapten merasa curiga, apalagi wilayah ini milik cabang mereka. Saat itulah Ronan tiba-tiba menunjukkan seringai lebar. Dia dengan santai mengakui bahwa dia tidak tahu ini adalah wilayah mereka karena bagaimanapun juga, dia bukanlah seorang Hayut. Sebelum ada yang sempat bereaksi, Ronan menebas beberapa pria dengan satu tebasan. Anggota yang tersisa benar-benar terpana. Sementara itu, Ronan maju ke depan dengan senyum mengerikan yang sama, mengejek mereka karena betapa mudahnya dia menipu mereka. Kemudian, tanpa ragu, dia membunuh sang kapten. Pria malang itu bahkan tidak punya kesempatan sama sekali. Sekarang, hanya satu orang yang selamat yang tersisa. Pedang di tangan pria itu tiba-tiba terasa sangat kecil. Ronan menoleh ke arahnya dan mempertanyakan kemana perginya semua keangkuhannya tadi. Gerakannya begitu cepat sehingga pria itu bahkan tidak menyadari jari-jarinya telah terpotong. Saat pria itu berteriak kesakitan, Ronan mengejeknya karena menangis seperti bayi. Tetap saja, Ronan menawarinya kesempatan untuk bertahan hidup. Pria itu terkejut ketika Ronan memerintahkannya untuk menggambar peta yang menunjukkan setiap lokasi cabang Caliboro. Ronan dengan dingin menjelaskan bahwa jika dia menolak, tidak ada alasan untuk membiarkannya tetap hidup. Pria yang ketakutan itu setuju, tetapi dengan gugup menunjukkan bahwa dia tidak punya pena. Mendengar itu, Ronan bertanya-tanya dengan lantang apakah pria itu bodoh. Ternyata memotong jari-jarinya tadi adalah bagian dari rencana. Akhirnya, pria itu menggunakan darahnya sendiri untuk menyelesaikan menggambar peta dari setiap lokasi cabang. Ronan bahkan memujinya karena berbakat. Dengan wajah pucat, pria itu dengan gemetar bertanya apakah Ronan akan melepaskannya sekarang. Sebagai tanggapan, dia dibelah dua dengan rapi. Tentu saja, Ronan tidak
punya niat untuk mengampuni siapapun yang berani mencoba membunuhnya. Bab berikutnya dimulai dengan Azel yang merasa mual sementara Ronan menyuruhnya berhenti bereaksi berlebihan, terutama ketika dia sudah memperingatkannya sebelumnya. Azel hanya bisa meminta maaf. Tetap saja, dia mengakui pemandangan itu sangat mengejutkan karena dia tidak pernah menyangka ini adalah perbuatan kelompok Caliboro. Ronan mengingatkannya bahwa inilah alasan mengapa dia mengatakan membiarkan kelompok itu. Hidup adalah sebuah kejahatan. Karena mereka sudah dicap sebagai penjahat, Ronan meyakinkan Azel bahwa membunuh mereka tidak akan membawa konsekuensi apapun. Namun, Ronan mencatat sesuatu yang lain. Dia tidak tahu apakah dia harus memberitahu Profesor Varen. Sayangnya, burung impian Profesor termasuk di antara makhluk yang dibunuh oleh kelompok Caliboro. Saat itulah, Ronan menyadari telur burung impian mulai bereaksi. Ronan mengeluarkannya dan pada saat yang sama, wajah pucat Azel menunjuk ke arah sesuatu saat dia bertanya kepada protagonis kita tentang hal itu. Keduanya membeku saat melihat darah dari makhluk-makhluk yang mati mulai mengalir seperti tetesan di depan mereka. Tiba-tiba, darah itu menyatu menjadi semacam gelombang. Azel segera bersembunyi di belakang protagonis kita sementara Ronan bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Tiba-tiba, telur burung impian bereaksi. Yang mengejutkan mereka, telur itu mulai menyerap lautan darah dari semua makhluk dengan kecepatan yang mencengangkan. Azel, seperti biasa, bertanya kepada Ronan apa yang sedang terjadi yang dijawabnya bahwa dia tidak tahu. Namun, dia mengakui bahwa apapun yang ada di dalam telur itu pasti akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Akhirnya, telur itu selesai menyerap darah. Kelompok itu melihat saat telur mulai menunjukkan tanda-tanda akan menetas. Azel terpana sementara Ronan, di sisi lain, telah menanti dengan penuh semangat untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Saat penetasan selesai, dia mengungkapkan kegembiraannya. Hanya untuk segera dipukul tepat di wajahnya oleh si bayi yang baru menetas itu. Dampaknya membuat hidungnya mulai berdarah, membuatnya sedikit marah. Sekarang, kelompok tersebut mengamati makhluk yang baru menetas itu. Tak satu pun dari mereka yang bisa mengidentifikasi makhluk terbang apa sebenarnya itu. Ronan bahkan bertanya-tanya apakah Pokemon miliknya adalah sejenis naga dengan bulu burung impian. Tetap saja, dia menganggapnya sangat lucu. Tak lama kemudian, dia menyatakan kekesalannya karena familianya memukulnya di wajahnya. Sebagai tanggapan, Pokemon tersebut menaktifkan mantra sihir dan menyembuhkan luka-luka protagonis kita dalam prosesnya. Ronan merasa sedikit terpana sementara Azel mengungkapkan kekagumannya bahwa makhluk itu bahkan bisa menggunakan sihir penyembuhan. Selain itu, ia jelas menyukai Ronan. Mendengar ini, Ronan yakin familianya pasti memiliki lebih banyak kemampuan. Saat itulah, Azel menyarankan untuk memberinya nama karena mereka tidak bisa terus memanggilnya sebagai familianya. Protagonis kita mulai memikirkan nama yang cocok ketika makhluk itu tiba-tiba merasakan sesuatu. Saat mata makhluk itu terkunci pada targetnya, ia segera menuju ke arah tersebut, meninggalkan kelompok itu dalam keadaan terpana. Berbeda dengan ekspresi bingung Azel, Ronan menyadari bahwa familianya juga merasakan kehadiran seseorang, dan orang yang dimaksud adalah Balrus, sisa-sisa dari cabang Demire dari kelompok Kalaburo. Balrus, dalam pikirannya, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Dia hanya pergi untuk suatu keperluan, hanya untuk kembali dan menemukan bahwa semua orang telah mati. Belum lagi, dia telah melihat protagonis kita dan Azel selama proses penyerapan telur. Jadi, tentu saja, dia memilih untuk melarikan diri. Namun, saat dia berbalik, dia berteriak ketakutan saat menyadari bahwa dia sedang dikejar. Karena dia tidak memperhatikan jalan, dia tersandung seperti orang bodoh. Yang mengejutkannya, familia protagonis kita mulai berpesta dengan menyerap darah dari lukanya secara nyata. Pria malang itu mulai menjerit dan memohon bantuan. Saat itulah, protagonis kita melangkah maju, menyuruh Ceda untuk berhenti. Karena jika terus berlanjut, Balrus pada akhirnya akan mati. Sementara itu, Azel bertanya apakah protagonis kita benar-benar akan menggunakan nama itu, yang dijawabnya secara positif. Berbalik ke arah Balrus, dia bertanya apakah dia suka nama itu. Membuat pria itu benar-benar terpana saat dia mulai berpikir Ronan tidak normal. Ketika Ronan bertanya apakah dia baik-baik saja, Balrus segera berlutut dan menyampaikan rasa terima kasihnya karena telah menyelamatkannya. Namun, dia berhenti sejenak sebelum secara alami bertanya kepada protagonis kita bagaimana dia tahu namanya. Ronan tidak menjawab. Sebaliknya, dia menempelkan pedangnya ke arah Balrus, membuat pria itu berkeringat dingin. Ternyata protagonis kita pernah bertemu dengannya sebelumnya. Ketika Ronan menyebut Balrus sebagai si cerewet dari Kalaburo Bloodhounds, Balrus dengan cepat mengklarifikasi bahwa dia hanyalah seorang pesuruh, membuat protagonis kita menyadari bahwa dia belum naik ke posisi itu di garis waktu ini. Tetap saja, Ronan mendesaknya untuk mendapatkan informasi, menjelaskan bahwa ini bukan sekadar bantuan. Kemudian pada hari yang sama, protagonis kita memegang beberapa koin emas di tangannya. Dia mencatat bahwa hasilnya telah melampaui ekspektasinya, dan Azel berseri-seri di sampingnya sebagai tanda setuju. Azel mengakui bahwa dia sempat bingung sebelumnya ketika protagonis kita terus mengumpulkan air mata air tersebut. Pada saat itu, dia tidak bisa memahami alasan dibaliknya. Tetapi sekarang setelah mereka menghasilkan keuntungan besar, semuanya akhirnya masuk akal. Dengan ini, Azel dengan gembira menyatakan bahwa mereka tidak lagi perlu khawatir tentang uang. Ronan setuju, meskipun dia menambahkan bahwa semua ini berkat Profesor Varen. Sayangnya, sang Warelian itu sedang dalam perjalanan bisnis sebelum mereka bisa berterima kasih secara pribadi. Kembali di masa lalu, Ronan juga telah memberikan misi kepada teman lamanya yang melibatkan peta yang dia peroleh dari kelompok yang dia bunuh. Untuk membuat pria malang itu melaksanakan tugasnya lebih cepat, protagonis kita dengan sengaja menanamkan rasa takut ke dalam dirinya. Tersentak dari pikirannya, Azel bertanya kepada Ronan apa rencananya dengan
uang itu. Sebagai siswa peringkat kedua, dia sudah menerima biaya kuliah gratis dan pendanaan akademi. Artinya dia tidak memiliki pengeluaran besar yang perlu dikhawatirkan. Kalau dipikir-pikir lagi, protagonis kita berhenti sejenak sebelum berkomentar bahwa sebenarnya ada sesuatu yang ingin dia lakukan. Dan kebetulan upacara masuk akademi sudah semakin dekat. Beberapa hari kemudian di dalam ibu kota, pengemudi membuka pintu kereta dan mengumumkan bahwa mereka telah sampai di tujuan. Penumpang misterius itu kebetulan adalah kakak perempuan Ronan. Dia melangkah keluar dari kereta dengan takjub, mengagumi kota megah yang mengelilinginya. Protagonis kita mendekat dari belakang, mencatat bahwa perjalanan panjang itu pasti telah melelahkannya. Ketika anak laki-laki kita bertanya apakah semuanya tetap damai selama dia pergi, saudara perempuannya segera membalas bahwa seharusnya dialah yang mengajukan pertanyaan. Tempo hari, dia benar-benar terkejut melihat sebuah kereta kelas atas terparkir di depan rumah mereka. Jadi, tentu saja, dia menuntut untuk tahu bagaimana dia bisa membeli hal semacam itu tanpa uang sepeser pun. Tanpa menunggu jawaban, dia memegang wajah protagonis kita, mengkhawatirkan berapa banyak berat badan yang hilang sambil mempertanyakan apakah dia sudah makan dengan benar. Anak laki-laki kita meyakinkannya bahwa dia telah makan dengan baik, membawa kelegaan yang nyata di wajah kakaknya. Saat itulah, saudaranya memperhatikan Sita yang bertengger di bahu protagonis kita dan langsung merasa makhluk kecil itu sangat menggemaskan. Si kecil itu merespons dengan sopan saat anak laki-laki kita memperkenalkannya sebagai teman perjalanan barunya. Tiba-tiba, protagonis kita berubah serius dan mendesak saudara perempuannya untuk bergegas karena waktu sangat sempit. Dia menatap adiknya dengan bingung, bertanya-tanya kemana mereka akan pergi terburu-buru secara tiba-tiba. Sambil menggandeng tangannya, anak laki-laki kita menjelaskan bahwa begitu dia masuk akademi, dia mungkin tidak lagi punya waktu. Jadi ada beberapa hal yang ingin dia lakukan. Sebelumnya, adegan segera beralih ke butik mewah yang dipenuhi dengan jendela melengkung yang megah. Saudaranya mematung karena terkejut, matanya membelalak saat melihat lingkungan yang mewah di sekitarnya. Para anggota staf berdiri dengan penuh perhatian di latar belakang, sementara anak laki-laki kita bersantai di sofa empuk dengan tenang memperhatikan saudaranya yang ragu-ragu. Tidak lama kemudian, dia muncul, mengenakan gaun yang memukau sambil bersikeras bahwa itu terasa jauh terlalu mahal untuk diterima sebagai hadiah. Protagonis kita mengabaikan kekhawatirannya dan hanya memberi isyarat kepada staf untuk membawakan lebih banyak lagi. Segera, saudaranya hanya bisa ternganga melihat tumpukan kotak hadiah yang menggunung di seluruh toko. Sementara itu, anak laki-laki kita tetap tenang. Dia memberitahunya bahwa ini belum ada apa-apanya dibandingkan dengan semua kesulitan yang dia jalani demi dirinya dan mengklaim bahwa inilah saatnya bagi kakaknya untuk menikmati hasil kesuksesannya. Kata-katanya sangat menyentuh hati. Adik perempuan Ronan menutup mulutnya saat air mata kebahagiaan dan kebanggaan mulai terbentuk di matanya. Sebagai ratu drama, saudara perempuan protagonis kita dengan lantang mengumumkan kepada seluruh isi toko bahwa adik laki-lakinya tiba-tiba menjadi baik hati dan benar-benar mengubah kepribadiannya. Melihat kakak beradik itu bertengkar, para staf diam-diam terkekeh di antara mereka sendiri, mencatat betapa dekatnya keduanya sebenarnya. Dengan bersemangat, saudaranya bertanya kemana tujuan mereka selanjutnya. Ronan menjelaskan bahwa dia perlu mengunjungi bengkel untuk memperbaiki pedangnya. Dia baru saja akan menjelaskan bagaimana senjata itu rusak saat Sleifen tiba-tiba muncul di balik pintu, bertanya apakah Ronan sudah selesai. Kemunculannya yang tiba-tiba mengejutkan Ronan, yang langsung menuntut penjelasan apakah pria itu telah berubah menjadi semacam penguntit. Sleifen dengan tenang menjelaskan bahwa dia hanya datang untuk membeli pedang baru. Auranya sedikit bocor saat dia bersikeras agar protagonis kita tidak salah paham dengan situasinya. Sebagai tanggapan, protagonis kita langsung tersulut dan menyebutnya bajingan gila. Saat keduanya tampak hampir beradu, kakak perempuan Ronan dengan cepat melangkah di antara mereka dan memarahi Ronan karena menggunakan kata-kata kasar. Berdiri di belakangnya, Sleifen diam-diam mendengarkan saat protagonis kita diceramahi habis-habisan. Pada saat yang sama, dia mengungkapkan keterkejutannya bahwa Ronan ternyata memiliki seorang kakak perempuan. Sesaat kemudian, dia meminta maaf atas kata-kata kasar adiknya. Dan pada saat itulah, si mania pedang gila dan calon ahli pedang masa depan itu menyaksikan sesuatu yang benar-benar mengubah dunianya. Untuk pertama kalinya, pria itu menyadari bahwa mungkin ada hal-hal yang bahkan lebih menarik daripada permainan pedang. Seperti salah satu dari kita yang bodoh tanpa harapan, dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Melihat reaksinya yang terpaku, kakak perempuan protagonis kita terus meminta maaf, yang hanya membuatnya semakin terkejut. Menenangkan diri, Sleifen dengan cepat menjelaskan bahwa dialah yang sebenarnya bersalah, artinya tidak ada alasan baginya untuk meminta maaf. Dia langsung menganggap pria itu sangat sopan dan baik hati. Sekarang dia dengan tulus berharap seseorang seperti dia bisa berteman dengan protagonis kita. Sementara itu, protagonis kita menyaksikan seluruh pertukaran itu dari samping dengan ekspresi yang benar-benar tidak bisa berkata-kata. Ronan menjadi lebih terkejut lagi ketika Sleifen menawarkan ganti rugi atas pedangnya yang rusak. Karena dia tidak memiliki uang saat ini, Sleifen malah menyerahkan sesuatu yang sangat berharga. Benda berbentuk kompas itu adalah simbol keluarga Grancia. Saat melihatnya, Ronan bereaksi dengan sangat terkejut, mempertanyakan apakah pria itu benar-benar mengerti apa yang dia berikan begitu saja. Namun, Sleifen hampir tidak memperhatikan karena dia jauh lebih fokus pada kakak perempuan Ronan. Benar saja, dia bahkan merekomendasikan pandai besi yang terletak di ujung barat jalan. Biasanya, rakyat biasa akan kesulitan untuk masuk ke sana, tetapi dengan simbol keluarga Grancia, itu hampir seperti akses gratis. Dengan itu, dia pergi sambil berharap Ronan memanfaatkan pedang itu dengan baik. Sedangkan bagi Ronan, dia tetap benar-benar terpaku. Dia menjelaskan bahwa dengan bukti identitas keluarga Grancia, seseorang bisa membeli seluruh desa. Hal ini membuatnya serius mempertanyakan apakah Sleifen benar-benar orang suci pedang masa depan yang pernah dia kenal. Akhirnya, hari upacara penerimaan
penerimaan Akademi Filian tiba. Kepala sekolah menyapa semua orang, secara pribadi menyambut mahasiswa baru kelas 787 sambil memperkenalkan dirinya sebagai kepala sekolah akademi. Dia menyampaikan pidato seperti biasa, memotivasi para siswa untuk bekerja keras, mengasah keterampilan mereka, dan mendapatkan tempat yang layak di dalam akademi. Dengan bakat mereka, dikombinasikan dengan instruktur dan kurikulum pendidikan akademi, dia sangat yakin bahwa nama para siswa suatu hari nanti akan tercatat dalam buku sejarah. Sepanjang pidato, protagonis kita merasa benar-benar kelelahan. Sementara itu, kakaknya menyaksikan dari jauh, sudah diambang air mata saat menyadari bahwa adik laki-lakinya benar-benar termasuk di antara siswa yang mendaftar di akademi. Tiba-tiba, kepala sekolah menjentikan jarinya. Para siswa baru menatap dengan kaget saat apa yang tampak seperti retakan besar terbentuk di langit itu sendiri. Detik berikutnya, mereka semua diteleportasi ke arena raksasa. Para siswa senior langsung bersorak keras untuk menyambut pendatang baru. Ronan melihat sekeliling dengan terkejut, tidak pernah menyangka akan diteleportasi dengan begitu mudah, hanya dengan jentikan jari. Suara kepala sekolah memotong kebisingan, menjelaskan bahwa ini menandai puncak sebenarnya dari upacara penerimaan saat dia mendorong mahasiswa baru untuk bertemu dengan senior mereka dengan baik. Bab berikutnya dimulai dengan memberi kita konteks tentang pertemuan senior junior. Sesuai dengan namanya, ini adalah acara di mana mahasiswa baru bertemu dengan siswa tahun kedua yang juga dikenal sebagai senior. Proses ini selalu intens dan dianggap sebagai salah satu acara terpenting di dalam Akademi Kekaisaran. Karena tidak semua mahasiswa baru mampu bertarung, Akademi secara otomatis memilih mahasiswa baru peringkat pertama dan kedua sebagai perwakilan. Mereka kemudian ditugaskan untuk menghadapi salah satu dari 4 siswa tahun kedua teratas dengan setiap duel melibatkan seni bela diri. Pada akhirnya, seluruh acara berujung pada sparring 1 lawan 1 antar perwakilan. Seperti biasa, kepala sekolah menjelaskan bahwa pertemuan ini penting tidak hanya bagi para siswa, tetapi juga bagi para instruktur itu sendiri. Dia lebih lanjut menyatakan bahwa duel hanyalah bentuk lain dari sistem pendidikan Akademi Kekaisaran. Tujuannya adalah untuk membuat siswa menyadari kekuatan dan kekurangan mereka sehingga mereka dapat berkembang sekaligus membangun hubungan satu sama lain. Dengan mengatakan itu, dia memberitahu para perwakilan untuk memilih lawan mereka, menambahkan bahwa mereka bebas untuk menolak duel jika mereka mau. Mendengar ini, Ronan dalam hati berpikir kepala sekolah hanya bertele-tele dan bahwa seluruh acara pada dasarnya adalah bentuk perpeloncoan yang canggih terhadap mahasiswa baru. Para senior diperkenalkan satu demi satu dan mereka berempat. Kebetulan adalah siswa peringkat teratas di tahun mereka. Salah satu senior segera menyatakan keinginannya untuk melawan jenius bergengsi dari keluarga Grancia serta orang yang mengalahkannya. Namun, protagonis kita dengan santai menyuruh pria itu untuk tenang. Pada saat yang sama, Ronan juga berpikir untuk menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan dirinya kepada kakaknya agar dia tidak perlu lagi mengkhawatirkannya di masa depan. Jadi ketika kepala sekolah mengumumkan dimulainya acara dan menginstruksikan protagonis kita untuk memilih lawannya, Ronan tiba-tiba mengangkat tangannya dan menyatakan bahwa dia punya saran. Pak tua itu terdiam ketika Ronan dengan berani menyatakan bahwa dia ingin menantang keempat senior sekaligus. Secara alami, ekspresi para senior perwakilan langsung menjadi gelap karena marah. Sementara itu, Ronan hanya mengenakan senyum cerah sambil bersikeras agar mereka semua menyerangnya bersama-sama. Seluruh arena terdiam setelah mendengar proposalnya yang keterlaluan. Pada saat yang sama, para profesor akademi diam-diam menepi untuk mendiskusikan Ronan di antara mereka sendiri. Beralih ke arah orang suci pedang, kepala sekolah bertanya apa pendapatnya tentang saran protagonis kita. Sebagai tanggapan, dia dengan tenang menyuruh mereka untuk melanjutkan, menjelaskan bahwa proposal Ronan sebenarnya sangat selaras dengan cita-cita Akademi Kekaisaran. Dia mengingatkan semua orang bahwa kemenangan dalam duel bukanlah hal yang benar-benar penting. Lagi pula, kepala sekolah sendiri pernah menyatakan bahwa acara tersebut ada untuk mendidik siswa tentang batasan mereka sambil membantu mereka membangun ikatan dengan orang lain. Hanya setelah dia meyakinkan kepala sekolah bahwa dia secara pribadi akan turun tangan sebelum ada yang terluka parah, barulah dia akhirnya setuju untuk melanjutkan. Masing-masing senior secara terbuka mengungkapkan kejengkelan mereka. Karun percaya protagonis kita meremehkan mereka. Sementara Irina berasumsi dia hanya bertindak seperti ini karena dia menempati peringkat kedua dalam ujian masuk. Namun, Nasdu menyuruh semua orang untuk tenang. Meskipun Ronan tampak sombong, Sleifen tidak dapat disangkal terampil, yang berarti mereka harus menghindari membuang terlalu banyak energi untuk melawannya secara gegabah. Sementara itu, kakak perempuan protagonis kita menjadi cemas saat dia menyadari perubahan tiba-tiba. Dalam suasana berteriak sekuat tenaga, dia memperingatkan Ronan untuk berhati-hati sambil mengingatkannya bahwa dia bisa kalah kapan saja. Ironisnya, itulah alasan tepat dia menantang mereka semua sejak awal, membuat kakaknya benar-benar terpaku. Dengan kedua belah pihak siap, kepala sekolah akhirnya memberikan aba-aba untuk memulai. Segera, Nasdu bergegas menuju protagonis kita dalam sekejap sambil menusuk ke depan dengan pedangnya. Ronan dengan mudah menghindari teknik itu, yang langsung mengingatkannya pada Moriah. Dari apa yang bisa dia katakan, para senior hanya tampak sedikit lebih kuat darinya. Realisasi itu membuatnya berpikir dia masih memiliki peluang untuk membalikan keadaan. Namun, ada satu masalah besar. Para senior menyerangnya dengan kerja tim yang terkoordinasi sempurna. Meski begitu, Ronan dalam hati memuji kerja sama mereka. Tiba-tiba, Braum muncul di belakang Ronan dengan pedang besarnya terangkat tinggi di atas kepalanya sebelum menurunkannya dengan kekuatan yang luar biasa. Dari sudut pandang protagonis kita, seluruh arena melambat. Dia bisa dengan jelas melihat bahwa serangan terkoordinasi mereka berikutnya dirancang untuk mengakhiri pertarungan dalam satu gerakan. Lagi pula, mereka berempat menyerangnya dari arah yang berbeda
berbeda pada saat yang sama. Sebagai tanggapan, protagonis kita tiba-tiba menghilang dari pandangan. Serangan Braum benar-benar meleset. Kelompok itu tertegun. Irina tidak bisa mengerti bagaimana protagonis kita tiba-tiba muncul di belakang mereka. Namun, Ronan telah mendaratkan serangan saat terjadi kebingungan. Tepat ketika dia berasumsi pertandingan sudah berakhir, dia terkejut melihat Braum masih berdiri sambil menatapnya dengan marah. Karena senior bertubuh besar itu berani menyerangnya secara langsung, Ronan hanya tersenyum dan memutuskan untuk mengakhiri pertarungan dengan cara khusus. Untuk sesaat, pria besar itu membeku karena terkejut karena protagonis kita diam-diam meniru orang suci pedang itu sendiri. Seperti dia, Ronan bergerak sambil menyerang pada saat yang sama, langsung menghancurkan pedang besar senior itu dalam prosesnya. Dengan itu, protagonis kita dengan tenang berterima kasih kepada mereka atas part tersebut, mengakui bahwa dia belajar banyak dari pertarungan itu. Melihat hasil yang tidak terduga ini, seluruh arena membeku dalam keheranan yang terpaku. Kemudian, hanya beberapa saat kemudian, kerumunan meledak dalam sorak-sorai keras untuk protagonis kita. Tidak ada yang bisa membayangkan seorang mahasiswa baru mengalahkan 4 senior pada saat yang sama. Meskipun terasa memalukan, Nasdo mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia bahkan tidak bisa mengeluh karena pertempuran itu benar-benar sepihak. Sekarang, satu-satunya hal yang bisa dia tanyakan adalah dari mana jenius mengerikan seperti itu berasal. Ronan melirik ke arah kakaknya dan menyadari bahwa setelah menyaksikan pertunjukan ini, dia pasti akan berhenti mengkhawatirkannya di masa depan. Berbalik ke arah para senior, protagonis kita sekali lagi memuji dan berterima kasih kepada mereka atas pertarungan tersebut. Secara alami, Nasdo tidak mengerti mengapa dia berterima kasih. Namun, Ronan terus mengungkapkan rasa terima kasihnya, menjelaskan bahwa dia hanya terlalu bersemangat setelah memasuki akademi. Itulah sebabnya dia bertindak seperti itu. Dia lebih lanjut menambahkan bahwa para senior jauh dari kata lemah. Sebaliknya, dia dengan tulus menghargai mereka karena menerima permintaan yang tidak masuk akal sejak awal. Mendengar ini membuat para mahasiswa senior benar-benar terkejut. Mereka jelas tidak mengharapkan kerendahan hati seperti itu darinya. Namun, Braum tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, mengakui bahwa mereka telah sepenuhnya salah menilai protagonis kita dan awalnya berasumsi dia hanya sombong. Tanpa ragu, pria besar itu meraih tangan Ronan dan bersikeras agar dia tidak bersikap terlalu rendah hati setelah memenangkan duel dengan begitu telak. Sama seperti itu, Braum dengan keras menyatakan protagonis kita sebagai pemenang sejati, menyatakan bahwa dia memiliki kualitas yang layak bagi siswa Akademi Kekaisaran. Sekali lagi, kakak perempuan Ronan menyaksikan semuanya terungkap dengan ketidakpercayaan total. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya kapan tepatnya adik laki-lakinya yang dulu sedingin es mengembangkan keterampilan sosial yang mengesankan seperti itu. Sementara itu, seseorang yang lain juga diam-diam mengamati pemandangan itu dari jauh. Sosok misterius itu berkomentar bahwa Ronan benar-benar menarik. Kemudian pada hari yang sama, di dalam Akademi Kekaisaran, perjamuan selamat datang yang megah diadakan untuk mahasiswa baru. Melihat pengaturan yang mewah, Asel hampir tidak bisa menyembunyikan rasa penasarannya. Maria dengan santai menjelaskan bahwa sudah sewajarnya perjamuan ini begitu mewah karena ini adalah Akademi Kekaisaran Ibu Kota, institusi yang didukung langsung oleh keluarga kekaisaran itu sendiri. Saat makan, Asel tiba-tiba menoleh ke arah Ronan dan bertanya tentang kakaknya. Protagonis kita menjelaskan bahwa dia akhirnya tidak punya pilihan selain mengirimnya pulang karena dia hanya akan terus mengkhawatirkannya selama dia tinggal di akademi. Namun, dia diam-diam mengirim naga peliharaannya untuk mengikuti dan melindunginya, yang berarti tidak ada alasan baginya untuk khawatir. Asel berkomentar bahwa protagonis kita benar-benar saudara yang luar biasa karena dia tidak pernah bercanda jika menyangkut keselamatan kakaknya. Secara alami, Ronan hanya mengangguk setuju. Tepat pada saat itu, Sleifen tiba-tiba muncul di belakangnya. Tentu saja, saat protagonis kita melihatnya, dia langsung menjadi marah. Ronan menuntut untuk mengetahui apa yang diinginkan pria itu kali ini. Hanya untuk dijawab dengan tenang oleh Sleifen bahwa itu tidak penting. Si fanatik pedang itu hanya ingin tahu di mana Errol tinggal dan seberapa jauh desa itu dari ibu kota. Dia bahkan mengeluarkan catatan sambil mengajukan pertanyaan yang sangat spesifik mengenai rute tepat yang akan diambil kakak perempuan protagonis kita dalam perjalanan pulangnya. Terlebih lagi, dia dengan tulus berharap Ronan menyewa kelompok tentara bayaran yang terpercaya untuk mengawal dan melindunginya. Setelah akhirnya merasa cukup dengan pertanyaan Sleifen yang tak ada habisnya, protagonis kita meraung karena frustrasi sambil mengumpat padanya. Sayangnya, Sleifen benar-benar salah paham dengan ucapan terakhir Ronan. Saat Ronan bercanda menyebutkan serangan wife, Sleifen langsung panik dan dengan putus asa bertanya apakah itu berarti tentara bayaran dan kakaknya benar-benar bisa mati. Sementara itu, protagonis kita hanya berbicara secara metaforis, sepenuhnya yakin bahwa dia akan tetap aman bagaimanapun caranya. Namun, Sleifen menanggapi semuanya secara harfiah. Jadi, ketika Ronan akhirnya bertanya mengapa dia begitu tertarik pada kakaknya dan bertanya apakah dia berencana untuk menjadi suaminya, Sleifen langsung membeku seperti seseorang yang baru saja terekspos. Namun, sebelum dia bisa menjelaskan dengan canggung bahwa dia hanya khawatir, suara lain tiba-tiba menyela mereka. Pendatang baru itu dengan tenang berkomentar bahwa dia merasa seluruh pemandangan itu sangat menarik. Lagi pula, dia tidak pernah membayangkan bahwa serigala terkenal dari keluarga Grancia bisa begitu banyak bicara. Saat Sleifen melihat sosok itu, ekspresinya langsung berubah serius saat dia menuntut untuk mengetahui
apa yang dia inginkan. Gadis itu ternyata adalah salah satu mahasiswa baru peringkat teratas dari Departemen Sihir. Namanya Elizabeth Achalucia. Dengan senyum sopan, dia memberitahu Sleifen untuk tidak salah paham karena orang yang sebenarnya ingin dia temui adalah protagonis kita. Secara alami, Ronan tampak bingung. Sementara itu, Sleifen merasakan sesuatu yang aneh tentang dirinya yang tidak bisa dia jelaskan. Pada akhirnya, dia menyimpulkan bahwa gadis itu mungkin sedang merencanakan sesuatu yang mencurigakan. Meski begitu, dia memutuskan untuk membiarkannya melakukan urusannya. Sebelum pergi, Sleifen hampir menyarankan untuk mengirim ksatria dari perkebunan Grancia untuk melindungi kakak perempuan Ronan. Tetapi protagonis kita segera menolak dan menyuruh si idiot yang sedang dimabuk cinta itu untuk pergi. Pada saat yang sama, Azel diam-diam memperingatkan protagonis kita untuk berhati-hati di sekitar Elizabeth. Dia menjelaskan bahwa dia sangat kuat dan telah menghancurkan lawannya sepenuhnya selama pertemuan senior junior. Mendengar ini, gadis itu dengan tenang menanggapi bahwa mereka yang memiliki cakar terkadang harus diberi pelajaran. Ronan segera mengatakan kepadanya bahwa dia sama sekali tidak tahu apa yang dia bicarakan dan bersikeras agar dia langsung ke intinya. Tersenyum lembut, Elizabeth berkomentar bahwa protagonis kita sangat berbakat dan itulah tepatnya mengapa dia datang untuk memberinya tawaran. Dia mengungkapkan objek yang menyerupai bukti identitas keluarga Grancia, meskipun jelas berbeda dan milik keluarganya sendiri. Dengan penuh percaya diri, dia menunggu tanggapan Ronan sambil mencatat bahwa ini adalah jenis kesempatan yang hanya bisa diimpikan oleh orang biasa. Untuk mendapatkannya, apa yang dia tawarkan kepada Ronan adalah undangan Achalucia. Tidak seperti keluarga bangsawan lain yang memprioritaskan garis keturunan, keluarga Elizabeth lebih fokus pada individu berbakat. Inilah alasan mereka menjadi salah satu dari dua pilar kekaisaran. Menariknya, setiap orang biasa yang menerima salah satu undangan ini secara otomatis diadopsi ke dalam keluarga. Itulah mengapa itu disebut undangan Achalucia. Elizabeth mengamati reaksi anak laki-laki kita dan bisa segera tahu dia sudah tahu nilai dari apa yang baru saja dia terima. Protagonis kita tidak menyangkalnya. Dia menjelaskan bahwa dia pernah belajar tentang hal itu dari seseorang dan komentar itu membawanya jauh ke masa lalu. Selama waktunya sebagai prajurit biasa, dia pernah melihat undangan yang sama. Komandan Agung telah menjelaskan bahwa dengan itu, bahkan orang biasa seperti dirinya bisa secara otomatis menjadi bagian dari rumah tangga Achalucia. Begitulah cara dia mengadopsi nama rumah tangga itu. Untuk memenuhi syarat, seseorang harus lulus tes tertentu yang diberikan oleh sang patriark. Untuk seseorang seperti protagonis kita, dia percaya itu akan mudah. Rupanya, rencana asli Elizabeth adalah menjadikan Ronan seorang anggota setelah dia menebus dosanya melalui prestasi dalam perang. Karena dia sudah tahu sejak awal bahwa Ronan berbakat. Karena protagonis kita sudah memahami nilai undangan itu, Elizabeth tidak melihat perlunya menjelaskan lebih lanjut. Dia berbalik untuk pergi, tetapi tidak sebelum memberitahunya bahwa jika seekor binatang yang lahir berbaur di antara domba, dengan cukup waktu, binatang itu akhirnya akan menjadi salah satu dari mereka. Dengan kata lain, dia tidak boleh membuang waktu dengan ragu-ragu. Azel akhirnya menghembuskan napas yang dia tahan setelah Elizabeth pergi, sementara Ronan berkomentar bahwa orang-orang seperti dia bisa melakukan apa saja yang mereka inginkan. Tetap saja, itu bukan hasil yang buruk karena dia sekarang memiliki cara untuk menghubungi mereka. Kita sudah tahu bahwa Akademi Filian Kekaisaran adalah institusi bergengsi yang didukung oleh keluarga kekaisaran dengan sumber daya yang sangat besar dan instruktur yang luar biasa. Namun, itu juga dijelaskan bahwa nilai siswa menentukan jenis lingkungan tempat mereka akan tinggal. Asrama adalah ilustrasi yang sempurna untuk ini. Aula Nadia diperuntukkan bagi siswa tingkat menengah. Meskipun tidak mewah, siswa di sana diperlakukan seolah-olah mereka naik penerbangan kelas 2. Di sisi lain, aula charter diperuntukkan bagi siswa peringkat rendah yang mencakup hampir 30% populasi akademi. Seperti biasa, hari pertama penugasan ke asrama ini dimulai dengan seseorang yang berteriak karena marah. Pria itu menunjuk ke asrama dan bertanya apakah mereka benar-benar berharap bangsawan tinggal di tempat yang begitu kumuh. Anggota staf tetap tenang. Jelas, ini bukan pertama kalinya dia menghadapi hal ini. Dia menunjukkan bahwa dia bahkan bukan anggota staf yang ditugaskan di aula charter. Lebih buruk lagi, dia mengungkapkan bahwa 4 siswa diharapkan berbagi satu kamar, dan bahkan kamar mandi dan fasilitas cuci adalah komunal. Mengabaikan ekspresi terkejut mereka, dia dengan tenang menjelaskan bahwa ini hanyalah aturan akademi. Namun, jika mereka tetap merasa berhak dan menolak untuk bekerja keras, mereka harus bersiap untuk menghabiskan seluruh tahun akademi mereka di asrama kumuh ini. Akhirnya, kita beralih ke aula yang ditugaskan untuk siswa peringkat teratas, Aula Nabrius. Kamarnya tidak kurang dari suite presidensial kelas atas. Saat menjelajahi dan mengagumi ruangan itu, mata protagonis kita tertuju pada beberapa dokumen yang ditempatkan dengan rapi di atas meja. Dia dengan cepat menyadari bahwa itu adalah formulir pendaftaran kelas, sesuatu yang telah dijelaskan kepada mereka sebelumnya. Dia tahu pentingnya menyesuaikan kelas selama tahun pertama, dan bahwa mengambil terlalu banyak kelas biasanya bukan pilihan terbaik. Bahkan setelah mengetahui semua ini, protagonis kita masih mendaftar untuk sejumlah besar kelas. Ya, karena dia sudah berada di akademi, dia mungkin juga memanfaatkan setiap kelas yang dia inginkan. Jadi, keesokan harinya, selama kelas pertamanya, protagonis kita dikonfrontasi oleh instruktur ilmu pedang dasar yang tanpa suram yang memberitahunya bahwa dia tidak dapat menghadiri kelas. Protagonis kita terlihat benar-benar bingung. Melihat ekspresi paniknya, instruktur dengan santai mengungkapkan bahwa dia hanya bercanda. Namun, dia dengan cepat mengklarifikasi bahwa Ronan benar-benar tidak
perlu menghadiri kelas lagi karena dia telah dengan sempurna menunjukkan teknik ilmu pedang dasar kekaisaran. Berdasarkan aturan akademi, protagonis kita tidak akan lagi menghadiri kelas karena dia telah menguasai dan melampaui tingkat itu. Belum lagi, kehadirannya sendiri hanya akan membuat siswa lain demotivasi. Instruktur dengan senang hati menyuruhnya untuk melanjutkan, meskipun dia memperingatkannya untuk tidak terburu-buru. Namun, kemudian hari itu, protagonis kita mulai mempertanyakan apa sebenarnya yang sedang terjadi. Rupanya, dia dengan mudah lulus setiap kelas yang ditugaskan kepadanya hari itu dengan mudah, yang berarti dia tidak perlu lagi menghadiri salah satu dari mereka. Tentu saja, ini membuat Ronan sangat frustrasi. Saat itu juga, seseorang mendekatinya di tengah amukannya. Ronan terkejut melihat sang orang suci pedang sendiri. Ternyata dia mendengar semuanya dan sudah tahu bahwa Ronan menyelesaikan semua kelasnya dalam satu hari. Ronan mengakuinya dan bertanya-tanya dengan keras apakah ini benar-benar bagaimana kehidupan akademinya akan berjalan. Nabrius mendengarkannya sambil diam-diam berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia tidak pernah membayangkan seorang siswa bisa menyelesaikan semua kelas mereka dalam satu hari. Namun, dia tidak terlalu terkejut. Faktanya, dia percaya itu wajar bagi seseorang seperti Ronan yang meniru tekniknya setelah melihatnya hanya sekali. Mengingat kembali ucapannya saat ujian praktik, ia memberitahu sang protagonis bahwa ia tidak bisa lagi mengabaikan kondisinya saat ini. Kemudian, ia memerintahkan Ronin untuk menyerahkan pedangnya. Ronin patuh, meski ia secara terbuka mengungkapkan kebingungannya. Namun sesaat kemudian, sebuah ledakan melesat melewatinya dan meledak di belakangnya. Rupanya, sang Swordsman hanya sedang menguji senjatanya, dan itulah kemampuan maksimal yang bisa dihasilkan pedang tersebut. Ia menjelaskan bahwa pedang Ronin hampir tidak bisa disebut sebagai senjata dan itu hanya menghambat kekuatannya sendiri. Meraih pedangnya sendiri, ia menyuruh Ronin untuk memperhatikan dengan saksama. Dengan sekali tebasan cepat, kekuatan yang dihasilkan jauh lebih besar dari serangan sebelumnya, meskipun ia menggunakan pedang milik Ronin. Menyarungkan kembali pedangnya, ia bertanya pada Ronin apakah akhirnya ia mengerti apa yang sebenarnya kurang darinya. Rupanya, satu hal yang kurang darinya adalah senjata yang layak. Ia selalu menganggap senjata hanyalah benda yang bisa diganti. Namun, pemikiran itu hancur saat ia menyaksikan serangan cepat sang Swordsman. Meski begitu, ia mencoba memahami apa yang telah wanita itu lakukan. Sang protagonis tahu ia menggunakan teknik tebasan pedang yang sama, namun entah mengapa, kekuatan wanita itu jauh lebih besar dari miliknya. Instruktur Nabrius memulai dengan mengatakan bahwa satu tarikan napas dan segenggam kekuatan adalah konsep yang tidak berarti, terutama dalam pertempuran saat nyawa seseorang menjadi taruhannya. Ia juga menunjukkan bahwa meskipun Ronin nantinya mampu menggunakan mana, sangat penting baginya untuk menemukan senjata yang tepat. Jelas, ini adalah sesuatu yang sangat dipahami oleh sang protagonis, mengingat ia sendiri masih belum bisa menggunakan mana. Saat Ronan bertanya sejak kapan ia mengetahui hal itu, wanita itu tidak memberikan jawaban langsung. Sebaliknya, ia memujinya karena telah mencapai titik ini hanya dengan menggunakan kekuatan fisiknya sendiri. Tetap saja, ia yakin suatu hari nanti akan tiba saatnya Ronan akhirnya mampu menggunakan mana. Dan ketika hari itu tiba, ia akan membutuhkan senjata yang benar-benar cocok dengannya agar bisa menggunakannya dengan benar. Tiba-tiba, ia menyuruh Ronan untuk bergabung di kelasnya. Ronan tentu saja terkejut. Biasanya ia hanya membimbing murid tingkat atas, namun ia menjelaskan bahwa begitu sang protagonis mendapatkan senjata yang layak, ia bersedia membuat pengecualian untuknya. Dan begitu saja, Ronan dan teman-temannya mendapati diri mereka berdiri di depan sebuah toko. Tempat ini sangat direkomendasikan oleh Slave Fan. Azele tidak percaya bahwa bangunan bobrok di hadapan mereka sebenarnya adalah sebuah pandai besi. Maria setuju, menunjukkan bahwa struktur itu tampak sangat reot, hingga bisa runtuh kapan saja. Tentu saja, mereka mulai bertanya-tanya apakah Ronan yakin mereka berada di tempat yang tepat. Ia memastikannya tanpa ragu dan mendesak mereka untuk masuk ke dalam. Maria tidak membuang waktu untuk berkomentar bahwa bagian dalamnya tampak lebih buruk daripada bagian luar. Tepat saat Ronan hampir kehilangan kesabaran, seorang manusia setengah binatang tiba-tiba muncul. Bertanya-tanya mengapa tempat itu menjadi begitu bising. Berdiri di hadapan anak-anak tersebut, manusia serigala itu menuntut untuk mengetahui identitas mereka. Tentu saja, Azele segera mulai panik saat makhluk itu mendesak mereka untuk menyatakan urusan mereka. Ronan tidak langsung menjawab karena ia terlalu terkejut melihat manusia serigala bekerja di dalam pandai besi. Menjadi kesal, sang serigala bertanya apakah anak-anak itu tuli. Sebelum ia bisa melanjutkan, Ronan menunjukkan bukti identitas keluarga Grancia dan menjelaskan bahwa mereka datang untuk membeli pedang. Sang serigala segera menyadari bahwa ia dikirim oleh Slave Fan. Namun, ia terdiam saat ia mengamati sang protagonis dan teman-temannya dengan saksama. Serigala itu menyadari bahwa setiap orang dari mereka, kecuali Ronan, memiliki mana. Sang protagonis tertegun saat sang serigala mempertanyakan keaslian token tersebut, mengklaim bahwa meskipun itu asli, ia tidak peduli. Bersikap acuh tak acuh, makhluk itu menyuruh mereka pergi, berasumsi bahwa informasinya telah bocor. Pernyataan itu hampir memberi Ronan alasan kuat untuk kehilangan kendali. Tiba-tiba, sang serigala terdiam seolah ia baru saja teringat sesuatu. Dengan seringai jahat, ia mengungkapkan ada cara lain yang bisa ia gunakan untuk menghadapi mereka. Sekali lagi salah mengira Azel sebagai perempuan, serigala itu menunjuk arahnya dan menuntut salah satu lengannya sebagai pembayaran untuk masuk. Pada titik ini, pria malang itu sampai mengompol karena ketakutan sambil memohon pada Ronan untuk melakukan sesuatu. Akibatnya, Ronan menyipitkan matanya dan memberitahu manusia serigala itu bahwa ia baru saja melewati batas. Tanpa ragu, ia menghujamkan pedangnya ke arah dada sang serigala, membuatnya terpental beberapa meter ke belakang. Ronan tidak terkejut menemukan bahwa serigala itu mengenakan pelindung
pelindung tak terlihat karena ia sudah merasakannya sejak tadi. Menatap dengan geram ke arah manusia serigala itu, ia menyatakan bahwa keahliannya adalah menghancurkan sesuatu. Mendengar ini, sang serigala akhirnya menyerah dan mengakui bahwa semuanya hanyalah ujian. Saat Ronan bertanya apa maksudnya, manusia serigala itu menjelaskan bahwa itu hanyalah protokol yang digunakan untuk memverifikasi keterampilan orang-orang yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Serigala itu dengan tidak tahu malu berpura-pura menjadi korban, bersikeras bahwa ia hanya melakukan pekerjaannya sambil juga ingin menguji pelindung tak terlihat miliknya. Melihat sang protagonis masih meragukannya, manusia serigala itu menjelaskan lebih lanjut bahwa akan aneh jika tidak memverifikasi identitas seseorang yang dikirim oleh keluarga Grancia. Dan jika Ronan masih tidak percaya padanya, ia bisa bertanya langsung kepada Slave Fan. Meski begitu, Ronan menunjukkan bahwa serigala itu hampir saja terbunuh. Manusia serigala itu setuju dengan Kikup, mengakui bahwa ia mungkin sedikit berlebihan. Berbalik ke arah Azel, manusia serigala itu tiba-tiba memasang senyum cerah dan meminta maaf. Namun, bahkan saat serigala itu bersikeras bahwa ia tidak memakan manusia, Azel memilih untuk menjaga jarak. Seperti yang diduga, manusia serigala itu telah membuat anak malang itu trauma. Serigala itu akhirnya memperkenalkan dirinya sebagai Ditihan, seorang murid di Pandai Besi dan sesekali menjadi penjaga gerbang. Karena Ronan dan teman-temannya datang mencari senjata, Ditihan memutuskan untuk membawa mereka ke tempat penempaan utama. Begitu mereka memasuki ruangan terisolasi, serigala itu mengaktifkan mekanisme tersembunyi dan menyuruh anak-anak itu untuk menyiapkan mental mereka. Yang mengejutkan, ruangan itu ternyata adalah sebuah elevator dan sang protagonis bersama teman-temannya mulai turun ke bawah tanah. Akhirnya, mereka tiba di tempat penempaan yang sesungguhnya, Carpadonki yang agung. Sang protagonis tentu saja kagum. Bertanya-tanya bagaimana ada orang yang bisa membangun sesuatu semasif ini di bawah bumi. Ditihan menyuruhnya untuk tidak menahan kegembiraannya karena setelah lulus ujian, ia telah memutuskan untuk bertanggung jawab penuh atas mereka. Dengan kata lain, ia tidak hanya sekadar membawa Ronan dan kelompoknya ke tempat penempaan utama. Ia secara pribadi membawa mereka untuk menemui pengrajin terhebat di ibu kota.